dalam nama Yesus itu diserahkannya kepada iblis gitu. Coba buka kitab Anda. Itu penjelasannya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Diserahkannya kepada iblis. Tadi Ibrani 2:14 itu memang iblis penguasa. Ini Atau gini aja, Tad, biar Iblis yang berkuasa atas maut itu tadi Bentar, Bun. disampaikan Bang Glenn. ya bentar Bun. Atau gini aja, Mister, lu bertanya aja ke Islam coba, kan? khawatir, Sekali-kali ayo. lu bertanya. Lu tanya tentang Islam. Kenapa sih Nabi Muhammad itu istrinya banyak? Kenapa sih Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah yang di bawah umur? Coba tanyanya kayak gitu. Ya, satu pertanyaan aja, habis itu gua out ya Bang Kian ya, udah. Iya, Mungkin apa-apa. besok gua lanjut lagi lah, naik lagi ya. Satu nih ya. Tad, ini pertanyaannya. lu udah ngikutin belum sih? Wah, lu belum Udah ngikutin dong. gua yang ini. Oh, ya, belum. sorry. Ya, tuh udah. Kalau yang itu Oke. udah, yang satunya, yang ini belum. Nah, udah tuh. Lu tanya. Oke, gua mau Satu tanya ya. pertanyaan, kalau pertanyaan lu bagus, gua kasih paus rohani. Oke. Oke, pertanyaannya dari saya kayak gini. Kenapa di Islam itu, kenapa Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi dan rasul? Siapa yang membimbing dia? Dan kenapa dia yang dipilih? Nah, itu pertanyaan Kenapa bagus, dia keren. yang dipilih? Dan Mantap. siapa yang membimbing dia Keren itu. supaya dia itu terpilih, supaya dia pembawa pesan, the messenger. Kenapa harus The dia messenger. gitu? Kenapa Kalau nggak yang memang lain dia, gitu ya? Betul, kalau memang dia, kenapa dia dan siapa yang menyampaikan kepada dia? Nah, ini gue demen nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, gue demen banget nih. Wah, gue beneran. Tad, silakan gas. Silakan Tat, ini terakhir ya. Nanti besok gua naik lagi dah. Ya, pertama ayat Al-Quran dulu ketika leluhurnya, nenek kakek moyangnya berdoa setelah meninggikan Ka'bah di Mekah itu. Dia berdoa begini, Nabi Ibrahim berserta anaknya Nabi Ismail. Dia berdoa, Rabbana, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim ketika dia berdoa bersama dengan anaknya, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka di tanah itu, di tanah Makkah, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu ajaran as-sunnah dan sebagainya, serta menyucikan mereka dari kemusyrikan. Sesungguhnya engkau yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim berdoa di hadapan Tuhan beserta anaknya agar diutus seorang rasul. Lalu digenapi dari keturunan Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Dia diangkat. Di dalam surah Al-Fat ayat 29 disebutkan bismillahirrahmanirrahim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, dengan membawa agama yang benar, yang akan menampakkan ajaran itu semua ke dalam agama yang benar, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi Allah yang mengutus, utusan dari keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di situ juga Al-Quran menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 97. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadi mirajalikum walakinna rasul. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa di antara kalian, melainkan dia itu hanya seorang rasul dan sebagai penutup para nabi wa khataman nabiyyin. Dia menjadi penutup para nabi. Lalu wahyu pertama ketika dia menjadi seorang rasul, dia mendapatkan wahyu 5 ayat surah Al-Alaq. Dia suruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan engkau.
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mengajarkan engkau, mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah ajarannya, datang utusan Allah, malaikat menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Gitu. Jadi dia sebagai utusan Tuhan. Nah, dialah itu sebagai nabi yang terakhir. Tadi disebutnya sebagai penutup para nabi. Oke? Nah, itu jawabannya, Mister. Kalau lu belum syahadat, gua nggak bakal berhenti ngerokok. Oke, Sampai lu syahadat lu. Oke, cukup lah. Thank you ya, Bang. Kian Santang, Bang Ali, Bang Len. Tanya satu lagi. Nggak boleh. Harus tanya satu lagi lu. Apa ya? Gini, Pikirin. kalau gitu PR contoh. Di dalam kitab Anda, Matius, ya. Matius 43 ayat 21, di situ dikatakan, Matius 21:43 kembali, bahwa di situ Yesus berkata begini, jadi ingatlah, kata Yesus, semua hak sebagai umat Allah akan dicabut daripadamu, dari bangsa Yahudi itu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menjalankan perintah-perintah Allah. Kata Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, dia menyampaikan, hak istimewa sebagai umat Tuhan itu dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain yang akan menjalankan perintah Tuhan. Pertanyaan saya, ini nubuatan Yesus. Yesus menubuatkan sudah selesai hak istimewa untuk bangsa Yahudi, selanjutnya dicabut, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Coba ada nggak di luar bangsa Yahudi yang sudah dicabut setelah Yesus yang akan menjalankan perintah Tuhan? Ada di Roma. Vatikan. Di Roma, Bang. Kenapa jadi di Roma? Kenapa bangsa yang tidak bersunat? Di dalam kitab Kan Petrus kan ke sana, mengajar di sana Petrus. bangsa Roma itu Petrus bangsa yang tidak bersunat. Bangsa yang tidak bersunat haram, najis masuk ke kota kudus, ke Yerusalem. Kenapa dikatakan kau bilang malah ke Roma? Romawi itu bangsa penyembah dewa, pagan Yunani. Itu memang ada juga nubuatan Yesus, tapi nanti versi yang ajaran sesatnya. Lah, bangsa yang tidak bersunat itu tidak mungkin diwarisi tahta kerajaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman bahwa bangsa yang tidak bersunat hukumnya najis. Haram hukumnya masuk ke surga. Kok tiba-tiba katakan ke bangsa Roma? Ya soalnya Petrus ke situ kan, ngajar ke situ dia. Lah, di Matinya mana juga di bangsa situ Roma dia. menjalankan perintah Tuhan, orang disunat aja kagak? Petrus emang ngajar ke situ, cuma nggak diterima sama bangsa Roma. Iya, dia ngajar di situ, matinya aja di situ dia. Iya, itu kan di Bono di sana dia matinya. Oh, juga. jadi tadi bangsa Romawi yang habis membunuh Yesus, sekarang dia yang mendapat warisi tahta kerajaan Tuhan gitu. Ya, barangkali mungkin, Bang. Barangkali ini gimana? Pembunuh Yesus dapat warisan, dapat reward, dapat tahta kerajaan Tuhan. Aduh, kacau pula ini. Gini loh jawabnya, Mister. Masalahnya aneh nggak tahu, Cing. Parah. Lu belajar lagi lah, yang bener ah. Nggak tega gue. Oke dah. Dicabut dulu ya, lanjut lagi besok ya. Thank you ya. Ya udah semuanya cabut, ya. jangan kelamaan. Oke. Lo bayarnya aja separuh. Emang Oke. apa lu tega? Apa lu Sebenarnya tega? banyak ini gunanya. Cuman karena udah malam, ya kan. Udah ngantuk. Bang Glenn, Luis. Banyak sebenarnya, tapi ya udahlah, lanjut lagi besok ya. Oke, thank you Udah, ya. satu aja lu bertanya tentang Islam, satu aja yang bikin lu unak-unak ada ganjalan Banyak. di apa di hati lu, Tong. Banyak. Cuman besok aja lah. Ah, lu naiknya malam mulu lu. Gimana sih lu? Giliran nampol lu naik lu. Gue taunya ini malam doang ini, taunya. Emang jam berapa sih dia ini? Biasanya Bang lu kalau live? Gua lab sore juga lab, gua jam 8 soalnya juga deh, udah gua masuk lab. soalnya gue masuk dan ntar ya gue mau. Emang lu kagak kerja, Tong? Hah? Soalnya
Udah pulang ya gue dah. Ya kalau gue belum pulang duluan aja. Kalau nanti Oh gua iya, masuk, nggak apa-apa, aman-aman. Semasuknya gue aja ya. Nggak asik banget bahasa Betawi ada otennya. Pencemaran. Anak Jakarta dia. Nanti tentuin aja temanya. Besok gue gas lagi ya. Udah gaya. Wih. Kemarin lu sama Bang Juma terbungkam lu, diem lu. Bang Juma kagak mau diem, ngomong mulu, ganti-gantian dong tiktokan. Curang dia. Ngomong mulu kagak mau stop, gantian kayak gitu kan. Apaan debat kayak begitu? Ganti-gantian dong, gitu. TikTok. Ay gak aja. Masa mau ngomong terus kagak stop ya kan? Ya kita gimana mau? Enggak, itunya. itu ada giliran lu ngomong lu sedikit karena lu nggak apa Ya, gua menguasai kan panggung gua narasi ngutip. lu. Gua kan lagi buka Google dulu, ngutip gua kan nggak hafal cuy. Jadi gua harus Nah itu salahnya lu di situ coy. Lu Ya, nggak pakai besok- dua perangkat. Ya, besok gua siapin amunisi gua dah buat ngegas ya. Apa aja amunisinya coba bocorin dulu. Ini aja tadi lo sebenarnya narasi bahaya itu. Oten juga belum tentu setuju sama narasi yang lo pakai. Bahwa tindakan Yudas, tindakan iblis, tindakan tentara Romawi, tindakan orang tua-tua, imam-imam itu sesuai dengan perintah Tuhan. Itu tuh udah bahaya itu. Lo kalau ketemu Oten lo bisa disentil lagi tuh sama Oten yang lain. Nggak masalahnya Beda ini temanya gue kurang menguasai nih. Kalau penyaliban ini gue kurang menguasai. Gue Lah, tema-tema yang lu yang lain kuasai lah apa gitu. Ya tema-tema ketuhanan lah, Tuhanan Yesus lah, apa segala macem lah gitu. Wah, Kalau ini kan apalagi. Sama ketuhanan Yesus itu juga kan penyaliban kan menuju ke situ. ya tapi itu dalilnya dikit Masalahnya banget. kalau nggak ada penyaliban Yesus gagal jadi Tuhan. Ya kalau penyaliban itu banyak banget dalilnya di Paulus. Bentar. Jadi kalau gua Coba. ngutip Paulus gue diketawain ya kan. Bang, lo nggak takut dimarahin sama mamahnya? Anak-anaknya dituhanin? Maksudnya gimana bang? Enggak, Yesus kan punya ibu tuh, punya mama. Iya dong. Iya, lo tuhanin, lo sembah-sembah, lo nggak takut dimarahin sama mamahnya? Ya mamanya juga tahu kan dia Enggak. punya sifat Yang ketuhanan, mamanya tahu kan dia anaknya. Tahu kok Bunda Maria tahu kok dia punya sifat Iya, dia ketuhanan. tahu yang dilahirin itu anaknya. Iya. Anaknya Emang yang memiliki emang sifat sekarang ketuhanan. maminya lagi di mana, Cing? Maminya di mana itu? Maminya ya di itu di sebelah kanan bapak lah pasti. Wah, kan di sebelah kanan bapak itu Yesus. Di kanannya lagi, maksudnya geser Di dikit. kanannya lagi lah. Pokoknya Oh, di kanannya lagi. Rusak, kuoten. Iya, gitu Bang Jan. Kalau debat sama Bang Juma tuh kagak mau nyetop dia, nggak mau gantian, mau tiktokan juga susah. Iya. Padahal gue udah siapin amunisi ya kan, tapi gue jadi ngeblank jadinya, jadi lupa gue. Itu kalau mamahnya ada di kanannya lagi, itu lagi belajar baris berbaris, apa lagi belajar apa itu? Kan mejanya kan panjang, bisa duduk di mana Oh, aja dia. Mejanya panjang Pakai kayak. jati Jepara kali mejanya. Nah, mejanya tuh agak lonjong, jadi dia duduk di mana aja bisa pilih. Kayak di Oh, lukisan-lukisan berarti lah. kayak gitu. gini. Bapak itu ngomong, Mar, lu di sebelah sono dikit, sebelah sono. Nah, di situ di sono dikit. Nah, udah di situ. Udah diem lu di situ sampai nanti anak lu ini turun lagi ke bumi gitu berarti ya. Ya kayak gitulah Bang Abi lah. Oke, mantap. Oke. Oke lah, besok gue mau siapin amunisi dulu ya. Thank you ya. Iya, iya. Semuanya, Bang Jan ya. Bocorin dong amunisinya apa aja, nanti gua kalah ini malu lagi. Bocorin dulu. Oh iya, siap-siap aja bakal gue besok ya. Siap Oke, aja. oke. Ya, thank you ya semuanya ya. Selamat malam Oke, ya. siap, Bro. Yo. Oke, Bro. Kebalik. Aduh, ini sakit perut tawa mulu. Sampai keringetan gua tuh. Waduh. Parah. Iya, anak orang dituhanin. Ntar mamanya datang marah lo bawa sapu. Aduh, ya Allah. Oten. Keren banget ada hiburan dah.
Ini banyak yang mau minta naik ini. Muslim apa Kristen ini? Nah, gua paling senang kalau diskusi sama orang-orang yang kayak gitu. Kayak si Mister ini mantap, keren. Daripada yang lain lah. Cuma bisanya ya kayak gitulah. Daripada yang menghujat. Malah gak tega tadi mau dikencengin dikit. Yang penting kita ngasih pemahaman. Antara diterima enggaknya kan beda ini, beda apa namanya? Beda iman. Ya Allah, coba ya. Tindakan Yudas itu dia imani sebagai kebenaran. Tapi ketika dia menyesal bahwa dia melaporkan Yesus, penyesalannya itu berarti dianggap sebagai sebuah kesalahan. Mestinya Yudas itu nggak nyesal gitu. Kayak susah ya, karena nggak pernah baca kitabnya. Padahal kalau dibaca semua kitabnya itu, yang disalibi itu kan orang yang fasik. Orang yang fasik itu kan di situ siapa tuh? Yudas ya? Iya, Yudas. Orang fasik menjadi tebusan dari orang benar. Kan gitu. Kalau Yesus kan orang soleh, bukan orang fasik. Iya. Bahwa Yesaya 53. Ya sebenarnya kalau mau mencocok-cocokkan, ya bisa dikatakan ya silakan aja, apalagi itu kitabnya. Tapi konsekuensinya itu harus diterima. Kan di situ, apalagi di situ dikatakan dia panjang umur, keturunannya juga bisa dilihat. Artinya orang yang dinubuatkan ini itu punya keturunan. Iya, betul. Berumah tangga berarti jadi. Ya kalau yang di situ yang punya keturunan itu Yesus, ya hal yang sangat gak mungkin. Kok Tuhan punya keturunan? Ya itulah yang ditolaknya. Pasti nanti keturunan rohani. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kan gitu. Darah Yesus. Tapi sebenarnya kitab ini, Yesaya 53 ini, itu dalam penjelasan rabbinik, penjelasan bangsa Yahudi, mereka kan juga punya penjelasan yang menurut mereka itu logis. Bukan berarti harus satu orang mati dibunuh sebagai mati dibunuh sebagai penebusan dosa, bukan. Maksudnya seseorang yang berjuang, berkorban untuk bangsanya. Itu maksudnya bangsa Yahudi, kalau ada orang yang berjuang untuk bangsanya. Dan itu umum, bukan sebagai penebusan dosa ketika dia mati digantung kayak gitu, bukan. Tapi kan Oten punya tafsiran lain, dilarikannya itu merujuk kepada Yesus. Tapi konsekuensinya ya itu tadi, maka dia harus terima. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Berarti di situ Yesus sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Artinya yang dikorbankan oleh Tuhan itu adalah seorang hamba Tuhan. Gugurlah konsep kalau dia itu Tuhan. Ya, begitulah. Tuhan punya Tuhan, Tuhan berdoa kepada Tuhan, Tuhan bersujud kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tapi kata dia tadi bukan ini ya, bunuh diri itu harakiri gitu. Liar emang. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada hujatan. Ini keren nih si Mister ini, bagus. Kemarin debat sama Bang Juma juga bagus sih dia. Gak ada kebencian, gak ada apa-apa. Yuk dibantu di tab layar juga teman-teman ya. Ayo Kristen selanjutnya silakan naik, kita berdiskusi. Naikkan Oten, iya. Kalau ada saya naikkan.
Ustaz Alif, soalnya belum diskusi dari pagi nih. Tadi bukannya siang diskusi ya? Ada siang tadi Saya Bentar. nge-live juga kalau nggak salah. sejam Iya, saya nge-live. sejam setengah apa sejam. Asar ribet, tutup aja lah, gak enak dititipin. Aduh, ya Allah, Gusti. Salah. Kalinya ada OT naik yang nggak mau diajak waras, nggak mau diajak diskusi bener, itu yang paling ribet. Ya, tapi kalau kayak si Mister ini, gue demen, saya suka kali. Dia apa namanya ya? Dia santun. Dia santun. Iya. Santun. Tapi pakai asumsi, kasihan malah Oten yang lain. Justru Oten yang lain tersakiti. melemahkan iman yang lain. Nah. Enaknya narasi, aduh. Masalahnya gini sih, Tat. Masalahnya setahu saya ya. Jadi semua Kristen ini diperbolehkan dan dianjurkan, dipersilahkan untuk bernarasi sendiri, berasumsi sendiri. Kalau di Islam kan nggak boleh. Harus mengikuti ini gitu kan, penjelasan dari ustadz, ulama, kiai. Kalau mereka enggak, pendetanya lepas tangan, silakan aja asumsikan. Yang penting Yesus Tuhan, udah. Aduh, gimana ya? Aku kemarin baca ayat itu, Tuhan berfirman kepada Tuhan, gimana ya? Ini Gabrul, Muslim apa Kristen Gabrul? Gabrul. Gabrul. Aduh. Minta naik kok. Nggak bersuara lu. Kalian bertanya aja tentang Islam. Kita jawab kok. Tenang aja. Kalau di Islam itu ditanya tentang Islam itu kita maunya. Yang penting mau mendengarkan ya. Jangan lagi kita menjelaskan, kalian ikut ngomong juga. Ayo, hama selanjutnya silakan naik. Oh iya. Oi. Ini pada tidur kayaknya nih penonton juga nih. Ketiduran nih sampai dengerin kita. Itu si saksi Kristus itu Oten ya. Saya jambak dari tadi nggak mau naik-naik. Aduh, ada Tuhan lagi nih mau naik. Kan debat sama Tuhan. Panggil aja Lord Denny, jangan Tuhan Denny. Lord kan sama Tuhan, sama aja. Iya. Oh ya iyo. Kan saya orang Indonesia, jadi harus bahasa Indonesia. Ya tapi kalau manggil Tuhan kayaknya ngeri gitu, kayaknya mereka pikir nanti Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Kan Pak Denny Tuhan yang tidak kuasa. Bukannya tidak kuasa, tidak maha kuasa. Tuhan yang berkuasa tetapi tidak maha kuasa.
Iya, Pak Denny, Tuhan tidak maha kuasa. Oh ya iya. Nah, apa loh? Itu bininya pakai bahasa Indonesia. Jadi Iya. begitu nggak timbang ke kompor, kemana tulis berapa kilo? Terus nggak timbang jangan ngantar dia kompor pergi, maksudnya nggak anu mah. Maksudnya lama kalau timbang kurang boleh bagi. Ya AM, Bisa juga. Muslim apa Kristen AM? Muslim bang. Iya. Mau bertanya atau gimana Bang kalau Muslim? What? Bertanya gimana? Hah? Mau Enggak. bertanya apa? Maksudnya Enggak, Abang kan minta naik. Maksudnya mau apa? mau gabung? Oh. Ya udah, Ya ini kan, udah iya. gabung Bang. Oh ya. Dari tadi aku lihat ini para apa ya, mana ya ngobrolnya itu. Kenapa Bang? Pada ngobrol gitu. Iya, kalau nggak ngobrol sepi Bang, nggak ada suara. Iya ya, pantasan kuburan sepi. Bahas keledai aja lah. Lah jadi sepi nih bang. Iya. Kenapa ya Bang? Butuh bahan kali. Apa tuh bahannya? Ya dicari. Males saya nyarinya Bang, udah malam. Ya malam-malam gini tuh bagus nyari bahan. Abang aja yang nyari Bang. Tadi udah cari tadi. Itu ada yang komen itu. Kenapa Yesus tidak mau jadi iblis untuk menebus dosa iblis juga? Jangan Bang, nanti rungkat Bang. Aduh, Abang ini gimana sih? Pak Denny masih kerja Pak Denny jam segini? Enggak, santai. Ini jam 10 malam. Hmm. Udah tutup ya? Udah. Mau cilok gak nanti di surga? Di surga mau cilok apa enggak mau? Nah, ya sekarang gini loh Bang, Bang Kian Santang. Sekarang kita di dunia ini suka banget sama sate kambing. Terus kamu masuk surga. Wah, aku pengen banget nih sate kambing kayak di dunia dulu. Terus Tuhan bilang di surga nggak ada sate kambing, cuma di dunia. Kan lucu. Hmm. Padahal Ya, kalau kesenangan itu kamu selama masa Kalau itu hidupmu di itu penjelasan makanan Islam kesenangan. juga sama Pak Denny. Kalau itu di Oh, penjelasan gitu. Islam juga sama. Oh ya. Apa yang kita mau di sana, asal kita, aduh, kok pengen sop buah gitu, itu langsung ada. Gitu. Ada. Betul. Apa yang kita inginkan di sana disediakan ada. Ya sama berarti lah Iya. modelnya gitu. Cuma yang saya bingungkan kan ada ayat tertulis di sana orang Kristen itu hanya memuji-muji aja di surga itu. Nggak ada ya yang bilang muji-muji. Itu yang memuji-muji itu orang para tua-tua, orang-orang suci itu, orang-orang tua-tua itu. Penatua-penatuanya itu. Jadi Oh, berarti jemaat-jemaat biasa nggak memuji-muji lagi. dia juga memuji-muji lagi kalau mau boleh. Nggak jadi masalah. Oh, kalau mau Kalau memuji kerja- boleh, kalau mau makan di restoran surga juga boleh gitu. Iya, kalau mau seharian muji Tuhan, muji Tuhan terus boleh. Tapi kalau mau mancing terus juga boleh. Mancing, Iya mancing. ada tempat mancing di Sebagai surga.
Sebagai contoh aja, sebagai contoh. Soalnya kan di surganya Kristen tuh nggak ada lautan. Di surga Kristen nggak ada lautan. Nggak ada Karena lautan. sempit tempatnya karena ya. Enggak. Surganya itu sebesar dunia ini kok. Enggak, kemarin Pak Denny bilang cuma berapa meter gitu, berapa meter persegi. Itu kotanya. Itu Oh, kotanya. kota yang ada di surga. Kota surga ada, kampung surga juga ada berarti ya Pak Denny. Kota yang ada di surga, bukannya kota surga, tapi kota yang ada di surga. Kota yang ada di surga itu isinya siapa aja tuh di kota yang ada di surga? Wah, itu orang penting banget itu, orang-orang penting. Pejabat ya. Pejabat surga itu. Pejabat. Kalau yang di soalnya kan kotanya terbuat dari emas murni. kotanya kalau di kabupaten surga Nggak terbuat dari emas murni, nggak tahu terbuat nggak dari apa. terbuat. RT, RW, camat itu ada ya, bupati ya. Mungkin ada, kalau mau bikin aja. Nanti saya kalau misalkan, saya mah di surga pengen di RT 3 RW 5 gitu, bisa gitu ya. Bisa. Tinggal pasang papan aja, tempel depan rumah udah jadi. Oh iya. Tapi nggak ada panti asuhan kalau di surga mah Pak Denny. Ada lah. Ada juga panti asuhan. Ada aja, kalau mau ya bikin aja panti asuhan. Keren ya, berarti surganya Kristen ya. Serba ada. Serba ada ya. RT-nya ada, RW-nya ada, camatnya ada, lurahnya ada, sampai ke presidennya juga mungkin ada. Kira-kira Mungkin ada. menurut Pak Denny, presiden surga ini siapa nih yang ditunjuk, yang dilantik nih? Nggak tahu. Itu orang pilihan atau emang ini nanti misalkan penguasanya ini kan penguasanya udah jelas tuh Yesus kan ya kalau di Kristen ya. Rajanya. Nah, rajanya. Berarti kalau ada rajanya, ada senopatinya, ada bla 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 gitu kan. Wah, keren tuh Ustaz Alif, mantap tuh. Bingung pasti Ustaz Alif tuh. Kalau di neraka kan nggak ada ya. Bingung. Orang Bingung kan, Tan? Pak Denny udah bolak-balik ke surga. Iya, Pak Denny berapa kali tuh bolak-balik ke surga? Aku cuma satu kali kok ke surga kok. Oh, pas Kenapa? dilantik doang ya. Itu kenapa Pak Denny turun lagi? Emang nggak betah di sana? Enggak, terlempar. Oh alah, balik lagi lah. Terlempar. Terlempar Ya. apa dilempar? Terlempar. Ketemu siapa aja Pak Denny di sana? Ketemu Elohim. Oh, cuman Elohim doang. Heeh. Yesusnya nggak ada. Aku enggak ketemu Yesus. Oh, lagi kemana dia ya? Nggak tahu, mungkin lagi beli cilok. Iya, Yesus lagi beli cilok di surga. Malu balik guys. Emang Elohim sama Yesus itu beda apa gimana sih? Ya satu sih sebenarnya, sama sih. Cuman kan Sama tapi kok Elohim itu artinya Tuhan yang Esa dalam bentuk jamak. Jadi Elohim itu bisa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. oh berarti kalau Yesus Tuhan yang tidak esa berarti ya? Kalau Yesus itu Tuhan yang memiliki tubuh. Tidak esa. Yang memiliki tubuh. Oh berarti ada Tuhan bertubuh, ada Tuhan tidak bertubuh berarti ya? Ada. Itu Saudara Alif tuh. Kalau Yesus Tuhan yang bertubuh, kalau Bapa Itu- Tuhan yang tidak bertubuh. Sama bundanya Yesus ketemu nggak Pak Denny? Enggak. Enggak ya. RA syukur. Lah emang bundanya Yesus di mana? Enggak tahu di surga, tapi aku enggak tahu di mana, aku enggak ketemu kok. Oh mungkin beda kelurahan gitu. Beda server. Pak Denny yang ngelempar Pak Denny ke bumi siapa? Udah bagus gitu. Dengan sendirinya waktu aku lihat cahaya itu, terus aku balik ke bumi. Oh, Berarti itu di kick sama Elohim itu, di kick itu sengaja itu. Parah.
Saya malah khawatirnya Pak Den itu lagi mimpi kebangun. Nggak mimpi itu nggak mimpi, bukan mimpi itu. Nggak mimpi ya. Bukan mimpi, itu penglihatan. Jadi aku ada di ruang tamu. Aku lihat lemari di ruang tamu, tiba-tiba pandanganku berubah. Tiba-tiba aku nggak di ruang tamu itu lagi. Tiba-tiba aku di sebuah kota. Tapi bukan Yerusalem baru ya. Itu Yerusalem baru kotanya. Emang udah ada Yerusalem baru? Ada lah. Bukannya itu di Irak? Enggak. Yerusalem itu di Israel. Yerusalem baru kan nanti turun. Yerusalem baru itu nanti turun dari surga ke surga lagi. Dari surga ke surga. Bukan turun ke bumi. Enggak, surga itu bumi. Oh, wah. Ya, surganya Kristen itu berupa bumi yang baru. Alah. Itu adanya di atas apa di bawah itu? Di bumi Di atas, toh. di atas. Oh, di atas ada bumi. Iya, di atas nanti ada bumi. Nanti bumi yang ini akan hancur. Enggak, yang terbakar. sekarang yang Pak Denny kemarin apa namanya singgahi. Ya, Daftar ini Kang, nanti bikin klaster Kang. Bumi Iya, baru. saya mau bikin klaster di sana. boleh. Lumayan. Kuli bangunannya di surga nanti ada nggak? Malaikat. Oh, malaikat jadi kuli bangunan. Gimana Kamu terus ngegajinya kalau malaikat Gratis. Oh, gratis. Berarti ada subsidi ya dari Tuhan ya. Iya, cuy. Semuanya berkecukupan kok. Nggak butuh duit lagi. Semua Ada kecukupan. subsidi, Tan. Tanggup aja ngobrolnya. Daftar kalah gratis dia. Gimana? Bikin PT baru ya. Aku paling suka soalnya ngobrol masalah surga itu. Iya. Enggak, itu subsidinya itu dibagiin ke apa namanya? Ke orang Kristen doang apa ke manusia semua? Kalau orang Kristen sama orang Yahudi. Orang Kristen kan orang Yahudi tidak menuhankan Yesus pada ini. Iya, tapi secara tidak langsung juga menuhankan Yesus karena orang Yahudi menuhankan Elohim. Enggak menuhankan Elohim. Iya, Yahweh, Yehova. Orang Yahudi itu menuhankan Hasem dan dia yakin bahwa Hasem itu tidak pernah menjadi manusia pada ini. Ya, keyakinan orang beda dengan kenyataan yang ada. Ya, keyakinan orang Yahudi seperti itu. Iya, keyakinan orang Yahudi itu bukanlah kenyataan yang ada. Ngerti gak apa yang aku ngomongin? Paham? Berarti orang Yahudi secara tidak langsung tanpa sepengetahuan dia bahwa dia itu telah menuhankan Yesus gitu. Iya. Dia, Itu pemahaman itu Pak Denny tahu dari mana? aku tahu dong Tuhan, kok nggak tahu gimana sih? Oh iya, lupa Pak Denny ini Tuhan ya. Saya lupa, lupa. Sorry iya. Pak Denny tahu tapi tidak maha tahu ya Pak Denny ya. Tidak maha tahu gitu. Tidak maha tahu. Yesus saja tidak maha tahu kok. Yesus tidak maha tahu, kiamat aja Yesus nggak tahu ya Pak Denny ya. Nah ya. Pak Denny Sama nanti kayak Pak Denny. itu bininya nanti diboyong juga nggak? Otomatis. Jadi kalau di Kristen itu istri dan anak-anak otomatis ikut suami masuk ke dalam surga. Otomatis. Ngumpul bareng. Iya, ngumpul. Kalau misalkan keluarga Pak Denny ngundang Yesus untuk ngopi bareng di rumah Pak Denny itu boleh itu? Boleh, bisa. Bisa ya? Bisa kali diundang tuh. Nggak usah pakai amplop kan? Nggak usah diamplopin kan? Nggak usah. Nggak Enggak, usah. kan? Selama ini teman-teman Kristen kan sering menjelaskan bahwa nggak ada lagi hubungan suami istri itu nggak ada lagi. Status itu udah nggak Nggak ada. Nggak dirubah menjadi hubungan keluarga kerajaan surga. Keluarga rohani. Keluarga rohani, jadi keluarga. jadi seperti Saya keluarga. tahu. Wah, Khalif nggak tahu. Kalau saya mah soalnya keluarga rohaye.
Enggak loh, Kalau saya maksudnya status keluarga suami istrinya rohana. itu sudah tidak ada lagi, Pak Denny. Kenapa? Status suami istrinya udah nggak ada lagi. Udah gak ada. Oh berarti udah bukan milik Pak Denny lagi ya? Udah saudara. Dia di saudara. Nggak bisa dipakai lagi Pak Denny. Kalau itu nggak tahu, jadi itu nggak dijelaskan. Lah kan udah bukan istrinya. Dia nggak tahu. Pokoknya aku nggak tahu ada seks atau tidak di surga. Aku nggak tahu. Bukan, Nggak kan berani Pak Denny yang bilang sudah bukan istri lagi, tapi udah jadi saudara. Ya. Ya berarti Ya, udah aku nggak nggak bisa tahu. dipakai lagi. Ya, kalau aku sih, aku jawabnya nggak tahu karena memang nggak ada kepastian. Tapi kok tahu jadi saudara? Tahu ada ayatnya kan? Konsekuensi jadi saudara itu bisa nggak? Seharusnya sih nggak bisa. Ah ya itulah makanya. Jajan cilok bisa, jajan bakso bisa, mancing nggak bisa, nggak ada air ya. Terus ini bisa, giliran bini udah nggak bisa dipakai. Itu kalau misalkan ngundang Yesus untuk ngopi bareng nanti di surga di rumahnya Pak Denny, itu Yahweh itu Elohim itu ikut nggak Pak Denny? Kopinya janji jiwa. Ya dia kan ada di dalam Yesus. Oh berarti ikut juga, ikut kopi ya? Ikut lah, Roh Tuhan. Kudus juga sama ya? Nah, Nggak bakal rebutan tuh, kan ada 3 tuh. enggak. Akur terus mereka kok. Iya, akur terus pasti. Berbarengan terus ya Pak Denny ya? Ya. Tapi kok kenapa waktu disalib nggak barengan? Ya karena yang disalib itu yang bisa dipaku itu, kalau roh itu nggak bisa dipaku. Ya. Roh nggak bisa dipaku. Yang bisa dipaku itu daging. Yang punya daging Iya. cuma Yesus. Yang punya daging cuma Yesus. Berarti Tuhan anak itu mati ya, Tuhan anak itu ya. Mati ya. Itu gini, dari ketiga Tuhannya Pak Denny yang paling berkuasa siapa Pak? Sama-sama maha kuasa ya, semua sama rata. Loh, tadi katanya Yesus nggak maha tahu. Iya, tapi kalau maha kuasa dan maha tahu itu dua hal yang sangat berbeda, jangan dicampur adukan. Oh gitu. Beda, maha tahu dan maha kuasa itu beda. Kekuasaan mereka sama rata. Kekuasaannya sama. Kita bicara masa kuasa sama. Tapi dia bilang duduk di samping Yesus, Yesus tidak berhak Iya. menentukan. Kali memang yang menentukan Bapa. Ah, Yang duduk di sebelah Yesus itu kan yang duduk di sebelah Yesus. iya. Untuk yang duduk di sebelah Yesus. Nah, itu yang berhak menentukan Bapak. Yesus tidak berhak. Bapak. Berarti yang maha kuasa siapa? Coba aku tak cek. Bentar, Barta ini Muslim apa Kristen? Rina Barta. Rina Barta. Banyak buktinya. Saya turun aja. Ya, Pak Denny. Iya. Bang Kia Santang kok itunya mikrofonnya nggak gampang dipencet gitu. Enggak, gini, dideketin ke mulut. Oh, Saya nggak pakai yang biasa. Apa tadi pertanyaan Ustaz Ali? Iya. Buat nentuin duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus itu Yesus tidak berhak. ya berarti ya. Itu memang haknya itu dimiliki oleh Bapa. Nah, berarti cuman Bapak yang boleh menentukan. Dia enggak, itu bukan berarti Yesus tidak boleh menentukan. Coba aku cek ayatnya aja sebentar ya. Aku cek ayatnya. Ayatnya berapa Ustaz tadi? Akan diberikan kepada Oh sebentar. siapa yang berhak.
Bentar. kata Yesus, kan gitu ya. Enggak, ayatnya Itu berapa ayatnya? di seingatku di hal duduk di Markus 10 nomor 40. Tetapi hal duduk di sebelah Markus kananku 10 40 ya, KJV. Sebentar. Aku cek dulu. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Itu kalau nggak salah itu ada diperkuat di dalil yang lain, langsung menyebut akan diberikan oleh Bapa. Oh, ini nggak ada kata bapaknya sih kalau di KJV. Iya, Ada ini saya pakai bilang KJP, Tan. iya, Nggak ada ada, kata-kata bapaknya. Nggak ada. ada di versi lain itu akan diberikan oleh Bapa kepada siapa yang ditentukan, kan gitu. Iya, iya. It shall be to them but to sit. Nggak ada kata-kata bapaknya sih. Coba aku ngerti. Coba aku cek ayatnya dulu ya. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give. Tetapi siapa yang duduk sebelah kiriku dan sebelah kananku itu bukan urusanku untuk memberikannya. Tetapi itu akan diberikan kepada siapa yang telah disiapkan. Oke. Ada kata Bapak, coba Pak Denny buka di Matius 20 nomor 23. Itu konteksnya sama atau Sama. 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 Oke. Sekarang aku di sini jadi enggak ya, di sini enggak ada bunganya. Sekarang ayat satunya lagi berapa? Matius 20 23. Poinnya sama. Matius 20 23 KJV. Bentar. Matius 20 23. Kalau di sini ada fathernya di sini. Iya. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Jadi bapaknya itu memberikan kepada mereka. Jadi bapak itu memberikan kepada, bukannya bapak yang menentukan, tetapi bapak memberikan itu kepada mereka yang sudah disiapkan. Yang berhak. But to sit, enggak ada kata-kata berhaknya di sini. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but is a between to people and the Father. Kan dia bilang, Jadi aku ini tidak berhak, kata Yesus, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan itu nggak kepada ada orang-orang. berhaknya, nggak ada kata-kata berhaknya, nggak ada di KJP. Di KJP nggak ada. Jadi terjemahan ini Nggak ada salah. di KJP. Salah, LAI salah. Wah. Coba di mana? Yang Yesus katakan. nyambung kalau kita menggunakan satu ayat dengan dua pengertian yang berbeda, maka kita nggak bakalan nyambung. Matius 20:23. Berhak itu bahasa Inggrisnya apa, Pak? Coba. The rightful. Bang Kripto, Muslim apa Kristen Bang Kripto? Bang Kripto, Muslim apa Kristen? Bang Kripto ini lawannya Pak Denny ini. Bang Kripto yang biasa itu apa bukan? Dia ada masalah dengan soundcardnya, dengan mic-nya itu. Dibenerin dulu Bang Kripto mic-nya.
Halo. Halo. Halo, ya. Dibenerin dulu Bang Kripto, mic-nya itu bermasalah dengan mic-nya. Oh iya, ya. Selamat pagi. Lagi Salam. Selamat pagi. Gini, coba Pak Denny, contoh lagi ya. Itu kan poinnya di situ ya. Itu kan mutlak wewenang Bapak di situ berdasarkan pernyataan Yesus. Maksudnya Yesus sendiri merasa dia tidak memberikannya, yang akan memberikan menentukan itu adalah Bapak. Ya, itu Nah. bukan urusan itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu untuk duduk sebelah kiri kananku itu bukan urusanku. Itu urusan Bapak. Ya. Berarti kan Itu urusan orang yang diberikan oleh Bapak. Itu urusan orang. Oh, Yang itu disiapkan oleh Bapak. artinya gini, itu free will, itu hak Bapak berarti ya, itu free will Bapak ya, yang Jadi menentukan gini, Bapak. Jadi yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku itu bukan urusanku. Itu urusan orang yang diberikan, yang disiapkan oleh Bapak. Jadi orang itu yang mau mendudukkan orang yang di sebelah kiri kanan Yesus itu diberi kuasa oleh Bapak untuk nih ada terjemahan Itu. Pak Denny nih, versi Alfibi 2015. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan dariku, tetapi untuk duduk di sebelah kiri dan kananku bukanlah aku memberikannya, tetapi tempat itu milik mereka yang telah disediakan oleh Bapakku. Yang menyediakan tempat untuk duduk di sebelah kanan dan kiri itu adalah Bapak yang menentukannya. yang disiapkan oleh Bapak. Nah, iya. Bapak cuma menyiapkan aja. Bapak itu cuma menyiapkan aja. Iya, bukan urusan Iya. Yesus kan itu. Iya, tapi Bapak cuma menyiapkan aja. Oh iya, maksudnya bukan urusan Yesus, itu urusan Bapak. Iya betul. Ya, artinya Tapi berarti betul, Yesus datang ke situ udah disediain tempat duduknya gitu ya. Tempat duduknya udah disiapin Bapak untuk orang-orang yang duduk sebelah kiri kanannya si Yesus Nah, iya. itu. Nah, berikutnya kan gini, Pak. Menunjukkan siapa pemilik otoritas tertinggi. Contoh, kalau Bapak kan bisa mengutus Yesus. Yesus menjadi utusan Bapak. Bisa nggak Bapak diutus oleh Yesus? Bisa. Nggak mungkin. Tetapi itu bukan kenyataan yang ada. Ya. Bisa, tetapi itu bukan kenyataan yang ada. Bisa, tapi itu bukan kenyataan yang ada. Iya, bisa, tetapi itu bukan kenyataan yang ada. Artinya mustahil itu. Bukan bisa, tetapi itu bukan yang tertulis. Gini aja deh, faktanya ada nggak? Faktanya tidak tertulis. Oke, tidak ada berarti ya. Bukan tidak ada, tertulis. tidak tertulis. Kalau tidak tertulis itu berarti kita tidak tahu. Loh, iya berarti tidak ada kan? Enggak, beda dong, tidak tahu dan tidak ada Oke. beda. Kalau Yesus diutus oleh Bapa, faktanya ada nggak? Ada karena tertulis. Ada tertulis. Kalau Bapa diutus Yesus, tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nah, kalau tidak ada tertulis, ya berarti tidak bisa kita asumsikan dia itu bisa Betul. mengutus Bapa. Enggak, bukan asumsi dong. Kalau karena tidak tertulis kan itu ada kemungkinan bisa juga bisa. Cuma tidak tertulis. Oh gitu ya. Oke, Mm-mm. parah ini. Iya. Ya memang lebih menangkah lebih dalam lagi ya. Jadi Contoh, oke, penegasan berikutnya. Bapa itu memberi kehidupan kepada Yesus. iya betul. Nah, coba. Yang lebih berkuasa itu yang memberi kehidupan atau yang diberi kehidupan? Sama kuasanya sama-sama. Loh, mana ini? Iya, karena apa? Karena ada tertulis segala kuasa telah diberikan di langit dan bumi telah diberikan kepadaku. Segala kuasa semua kuasa.
Bukan, Pak. Semua kuasa yang ada tuh sudah dimiliki Yesus. Oh, berarti bukan milik Bapak lagi. Juga milik Bapa. Itu ketuhanan tuh seperti itu. Kalau ketuhanan walaupun seluruhnya telah diberikan kepada Yesus, seluruhnya ya, Bapak tetap memilikinya. Itulah ketuhanan. Kalau Kenapa yang tadi saya bawa, yang diucapkan oleh Yesus, Bapak tidak mau tanggapi, Pak Denny? yang mana itu? Ketika Yesus berkata, Yesus diberi kehidupan oleh Bapa. Yang Maha Kuasa itu yang memberi kehidupan atau yang menerima kehidupan? Sama-sama Maha Kuasanya. Nggak mungkin. Gak mungkin lah. Kalau tidak diberi, dia tidak mungkin bisa berkuasa. Kan itu logikanya, Pak. Itu kan sebelumnya, tapi sekarang ini kan dia sama-sama Maha Kuasa. Lah iya, dari sebelumnya. Berarti kan ada Sebelumnya nggak otoritas bisa. tertinggi. Dari waktu Bapak ada, Yesus sudah ada. Sebelumnya nggak bisa, nggak ada cerita sebelumnya. Kayak mana ini Pak Kripto ini? Ya kalau surat kuasa ya, yang memberi surat kuasa itu lebih tinggi daripada yang diberi surat kuasa itu di dalam praktek sehari-hari kan begitu. Ya, kalau dicabut sehari-hari, kalau kita kan dia bicara tidak tentang berkuasa ketuhanan lagi. tidak seperti itu. Kalau kita bicara tentang ketuhanan tidak seperti itu. Kalau sehari-hari kamu betul, kamu tidak Logikanya salah. gimana? Tetapi Sekarang kalau bicara, angkutan. ya karena ada ayat yang berkata segala kuasa telah diberi, segala kuasa yang di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi semua kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus di Bukan mana oleh karena semua. itu. Ini begini ya. Ada begini. ayatnya kok, kamu jangan ngomong. Tahu, Ada ayatnya. Bentar. Tapi- Sesama Tuhan jangan berantem dong. Sesama Tuhan jangan berantem satu-satu. Bukan berantem, diskusi. Nih, Iya, iya, kalau iya. segala kuasa dan semua kuasa jangan campur, jangan diganti. Ya, kalau semua berarti habis kuasanya. Jadi surat kuasa penuh. Ya, tunggu dulu. Kalau namanya semua atau seluruh, berarti yang memberi kuasa tuh nggak punya lagi kuasa. Ya, tetapi kalau segala, bahasa Indonesia segala, itu macam-macam kualitas. Tapi kalau seluruh kuantitas, semua itu kuantitas. Ya. Jadi kalau saya beli sayur, semua sayur di pasar, Anda datang ke pasar berikutnya, habis tukang saya bilang sudah dibeli oleh kripto semuanya. Tapi kalau saya beli segala, saya beli mungkin 1 on, ya, setengah kilo. Tapi nggak semuanya. Anda ke pasar masih ada, gitu loh. Iya, iya. Ya, kalau segala kuasa, semua kuasa diberikan, berarti orangnya ini dong meninggal lah. Orangnya udah hilang, Pak. Iya, hilang. Kemana Ya, itu, Lord Denny? warisan. Itu surat waris. Ada saingannya ini Tuhan nih. Pak Kripto juga kan Tuhan Kristen ya. Saya Tuhan, semua yang duduk di atas ini Tuhan, yang di bawah itu Tuhan. Tuhan itu Tuhan. Kalau Pak Kripto ini Tuhan Maha Kuasa enggak? Bukan. Nah, itu bedanya. Jadi dalam bahasa Yunani, bahasa di dalam ketuhanan itu kurios itu Tuhan, tapi theos itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Jadi kuriosnya segala kurios, the Lord of Lords bahasa Suaranya hilang, Pak. tadi bahasa Suaranya hilang, Pak. Pak Kripto, suaranya hilang. Inggrisnya kitab suci itu the Lord of Lords. Ya, Hilang. Nggak apa-apa, Ya. Berarti sinyal saya jelek ya. Ayah. Iya. Iya. Dia tadi ngomong. Ya. Dia lagi ngomong kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan, dia menghamba kepada Tuhannya. Dia ngomong kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu, Ya, Pak. Yesus ya gampang. Enggak, Pak Kripto, berarti kalau kayak gitu Pak Kripto juga sama ya, berarti utusan Bapak kalau gitu ya. Saya bisa menjadi utusan, beritakanlah Injil ini kepada seluruh segala bangsa, bukan seluruh bangsa, segala bangsa. Ya kan? Wow. Kalau dibandingin itu saya antara bisa. Pak Kripto sama Yesus ini kuasanya besar Yesus apa besar Pak Kripto? Tentu Yesus dong, dia kan. Yesus. Oh, dia berarti kan- Pak Kripto masih di bawah Yesus ya? Iya dong. Kan aku mengikut dia, bukan dia mengikut aku. Aku bukan setara dengan dia. Oh, Pak Kripto nggak setara dengan dia. Iya. Berarti jabatannya Pak Kripto masih di bawah Yesus ya jabatannya ya? Iya dong. Iya murid kan. Pak Kripto menuhankan Yesus apa menuhankan Bapak ini?
Nah, kata Tuhan itu dari abang tuh maksudnya Tuhan pencipta. Kalau Tuhan Iya. pencipta ya tentu saya sebut Bapa. Oh, karena Yesus bukan Tuhan pencipta ya. Ya kalau Bang Santang pikirannya Tuhan, ya saya punya dua Tuhan, satu Tuhan kecil, satu Tuhan besar. Bapakku lebih besar daripada aku. Gitu. Tuhan kecil, Tuhan besar. Tuhan Iya. kecil. Berarti Roh Kudus Tuhan sedang ya. Bukan semua Tuhan, ya batu juga Tuhan, ya. Iya, berarti Roh Kudus Tuhan sedang karena Tuhan Iya. kecil sama Tuhan besarnya Bapa sama Yesus kan. Ya. Ah, Aku berarti Roh akan Kudus minta Tuhan sedang. kepada Bapa untuk mengutus roh kebenaran kepadamu agar engkau dibimbing ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dia adalah Tuhan berikutnya. Oh, Tuhan berikutnya. Bagiannya tugasnya cuma membimbing doang ya. Membimbing doang, betul. Membimbing. Ketika Yesus jadi manusia berarti dibimbing Roh Kudus ya. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Roh Kudus Kaget yang nih saya. di Sungai Yordan itu bukan bimbingan. Jadi Roh Apa itu? Kudus itu adalah kehadiran daripada Bapa. Disimbolkan burung merpati yang turun di atas. Oh, paham. Saya paham. Berarti Bapak menjelma menjadi burung merpati ya. Bukan. Salah lagi. Inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Jadi Itu siapa tuh anak yang dikukasihi itu siapa? Yesus. Yesus. Nah, terus? Jadi Bapak waktu dia dibaptis ada seekor burung mati hinggap di atas kepala Yesus dan kemudian ada suara dari langit, bukan dari burung merpati, dari langit. Burung Jadi, merpati hinggap di kepala Yesus. Ya, Terus ada suara itu dari langit, dari atas. ya. Ini ngapain nih si burung merpati hinggap di kepalanya, ngapain doang nih kerjaannya nih? Nggak ada, itu menunjukkan kehadiran aja. Kuasa. Oh, iseng aja gitu ya, nempel doang di kepala gitu ya. Kalau iseng kan nggak punya tujuan. Kalau saya iseng duduk di warung kan cuma iseng-iseng nggak punya tujuan. Oh, sengaja dia duduk nempel di kepala sengaja berarti ya. Ya, ada satu tujuan, ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, maksudnya apa tuh dia diem di kepala itu? Maksudnya apa? Kan gak sopan, masa burung diem di kepala Tuhan? Menandakan kehadiran, menandakan kehidupan. Menandakan kehidupan siapa nih? Menandakan kehidupan siapa? Gini ya, waktu Nabi Nuh ya masih di kapal, dia melepaskan burung merpati kan. Oh, dilepaskan Kemudian- burung itu Roh Kudus itu yang dilepaskan berarti. Bukan, merpati Oh, beneran. Oh, merpati. Beneran. Jadi Terus yang hinggap di kepala Yesus ini merpati apa? merpati betulan begitu. Jadi Beneran sama betulan itu sama aja, Pak. Gimana sih? bukan melambangkan, jadi menghadirkan. Jadi gini ya, waktu Nabi Nuh itu belum turun ke kapal, dia lepaskan burung merpati, kemudian burung merpati Dilepaskan. balik membawa setangkai daun ya, ranting dan daun. Gigit daun gitu, gigit daun. Ya, menandakan, memberitakan ada kehidupan di luar sana. Jadi air itu udah surut. Enggak, Artinya. maksudnya di luar sana itu di mana? Di luar sana itu? Di luar kapal, Di luar di luar kapal. bahtera, kita sebut bahtera ya di situ. Iya, berarti di daratan gitu ya ada kehidupan. Ya, sudah. Siapa aja itu yang hidup di daratan itu manusia? Ya, ada kehidupan. Jadi mereka udah boleh keluar dari bahtera itu. Oh, udah selamat gitu ya, udah Jadi selamat. maka merpati itu dirujukkan kepada kehadiran yang memberikan hidup, yaitu Bapa. Inilah anak yang kukasihi. Jadi dia merpati itu bukan membawa ranting, tetapi membawa suara. Berarti ada Tuhan yang berbentuk roh, ada Tuhan yang berbentuk merpati, dan ada Tuhan yang Bukan. berbentuk manusia. Salah lagi. Bukan, jadi Gua salah mulu ya. kan Gimana? orang itu kan nggak melihat kan. Nggak melihat. Kan Bapa tidak bisa dilihat, tidak seorang pun pernah Iya. melihat Bapa kan. Tetapi Bapak nggak bisa dengan melihat, ya. hadirnya suara dan merpati menunjukkan kehadiran Bapa yang memberitahukan, menyampaikan inilah anakku yang kukasihi. Oh iya, Benar kan? suaranya suara Bapak. Bentuk Ya. Bapak merpati. Gitu ya. Bukan. Salah Simbol. lagi.
Simbol Bapak itu merpati gambar berarti ya. rupa. Ya, simbol Bapak. Simbol Ya. Bapak itu merpati berarti ya. Ya. Simbol Yesus manusia gitu ya. Jadi masing-masing punya simbol ya, Pak. Yang satu simbolnya roh, yang Yesus satu tidak simbolnya mempunyai simbol. merpati, yang satu manusia. Kan manusia, Pak. Yesus mengatakan, aku adalah gambar dan rupa Allah. Nah, ketika Yesus bersujud berdoa itu menyembah merpati apa menyembah roh? Menyembah roh Allah itu. Menyembah roh. Berarti merpati nggak disembah kan sama Yesus kan? Tidak. Kenapa Yesus gak menyembah merpati? Sedangkan merpati itu lambang kehidupan. Yesus tidak menyembah lambang. Yesus tidak menyembah. Terus buat apa gunanya itu ada lambang itu gunanya buat apa kalau nggak disembah? Supaya orang tahu. Supaya orang tahu bahwa itu merpati gitu. Eh. Bukan supaya orang tahu. Salah ya? Supaya orang tahu. Tentu orang tahu merpati. Tapi nggak ada supaya orang tahu merpati. Tetapi supaya orang tahu hadirnya merpati dengan suara itu ada hubungannya. Hubungannya apa tuh antara merpati dengan roh? Roh itu disimbolkan dengan merpati, simbol, rupa. Simbol roh itu adalah merpati. Berarti yang ada di dalam diri saya, roh saya itu berarti merpati, Pak. Bukan, itu kan bukan peristiwa lagi. tertentu. Salah Roh mulu yang gua ada di semua orang tuh tidak ada simbolnya, tapi kalau Tidak mau ada disimbolkan simbolnya. boleh. Apa tuh kira-kira simbolnya tuh? Simbolnya boleh pakai merpati, boleh Saya pakai pengen harimau, boleh nggak harimau? Kan garang tuh harimau. Galak. boleh, Boleh ya. boleh. Kenapa itu Yesus tidak dilambangkan dengan harimau? Kenapa dengan merpati? Karena Kenapa merpati itu sudah biasa menjadi lambang ya seperti yang kejadian di Batra itu. Jadi Kan keren Pak, kalau misalkan itu disimbolkan itu harimau, kan keren. Jangan Enggak, merpati lah, merpati. Bentar Pak. Merpati terlalu unik lah ya. Harimau kan garang nih, buas nih harimau. Yang hinggap di kepala Yesus itu harimau, bukan merpati. Itu keren jelek Pak. dong, jelek. Kalau Jelek ya? Kalau singa ya, singa itu menggambarkan singa Yehuda itu bagus ya. Iya, itu karena ada singa Yehuda. Ya, itu menggambarkan Yehuda itu kuat ya, kuat. Tetapi kalau menggambarkan iblis ya, singa itu mengelilingin kamu dan siap untuk menerkam kamu. Itu di dalam Jadi surat kedatangan merpati ke kepala Yesus itu nggak ada gunanya sebenarnya ya. ada dong. Tadi kan saya Apa bilang merupakan simbol bagi yang melihatnya. Simbol. Ada yang melihatnya itu. Iya. Itu semua orang yang ada di situ yang lagi ngumpul, Yohanes juga ngelihat ya waktu ngebaptis Yesus. Iya. Ngelihat ada kepala di merpati. Betul. Kepala di merpati. Di kepala Yesus ada merpati gitu. Itu merpati itu ikut dibaptis nggak Pak? Tidak. Kenapa tidak Pak? Ini pertanyaan ini kan tujuannya untuk oten-oten ya kan, jadi saya mendidik juga oten-oten dan Iya, betul Pak, betul. ada saudara Islam yang pengen Kan Bapak tahu. juga oten Pak, sama Pak. Iya, tapi saya kan oten yang mengerti, ada oten yang tidak mengerti. Oh, ada oten KTP, ada oten yang ngerti gitu ya. Iya. Oke, mantap. Berarti si merpati ini nggak ikut dibaptis ya, cuma numpang nongkrong doang di kepala Yesus ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bang Santang itu meminta jawaban bukan buat Bang Santang tetapi buat saudara-saudara Kristen saya di Itu kamar keren. ini. Ya, betul. Jadi Tuhan yang dibaptis itu cuma satu ya, Yesus doang ya. Bapak sama Roh Kudus nggak ikut. Tuhan kok dibaptis sih? Ya, itu Yesus dibaptis. Ya maksudnya Kurios itu dibaptis, bukan pencipta dibaptis. Loh, kan Yesus Tuhan, Pak. Tuhan. Bentar saya mute, pengen kentut. Nah, udah. Oh, Tuhan ya, bukan Tuhan dia ya. Tuhan.
Tuhan, iya, keren bener. Berarti Bapak nggak menyembah Yesus ya Pak? Enggak. Jadi Bang Santang harus membimbing ke arah iman orang lain, ya, membantu iman-iman saudara Kristen. Kalau di dalam Islam kan tidak ada merpati, tapi Nggak Bang ada. Santang kan membaca kitab suci orang lain, jadi membimbing kepada iman yang bukan imannya Bang Santang gitu, tapi Iya. menguatkan iman orang lain itu baik, itu kebajikan. Iya, saya nggak bakal menyesatkan. Cuma yang saya bingung, ini kenapa si merpati ini cuma nongkrong doang di kepala Yesus kan? Cuma hanya ingin membuktikan bahwa ini ada kehidupan loh di sini gitu kan? Padahal nggak usah dia hadir di kepala Yesus juga, nongkrong di kepala Yesus, tahu Yesus itu hidup, manusia hidup. Jadi nggak Apalagi- usah tunjukkan. Ini si Ando apalagi. kenapa marah-marah, Ando? Sini naik sini. Ini ada Pak Kripto nih. Pak Kripto ini Kristen loh, Kristen bener, Kristen lurus. Pak Kripto tidak menggunakan kata Allah. Nggak menggunakan itu Pak Kripto ini. Alasannya kenapa Pak Kripto nggak menggunakan kata Allah? Begini, kalau soal Arab Kristen menggunakan kata Allah segala udahlah, itu polemik ya, polemik. Tapi supaya gampang singkat gitu, udah nggak usah pakai nama Allah lah. Saya masih punya istilah Bapak, ya kan? Ya, Daripada jadi polemik, udah aja dah. Ya kan, kalau mau dipolemikkan, ini nggak kelar-kelar gitu loh. iya betul. Tapi emang mau digimanapun juga, mau pakai terjemahan manapun juga, Allah itu tetap sesembahannya umat Muslim. Iya, sekarang ya kalau seperti saya nggak menggunakan kata Allah ya. Kan nggak terjadi keributan antara saya dengan yang bertanya kan. Iya. Ya kan, nggak gaduh gitu loh. Iya, kalau misalnya bicara tentang siapa yang disalib, siapa yang tidak disalib, ya itu kan udah masing-masing punya porsinya, ya. Betul. Gitu. Jadi udahlah, ya nggak usah dipolemikkan. Kalau Islam itu, kalau mau ngikutin la ikraha fidin atau la lakum dinukum waliyadin, itu beres. Nah gini Pak, gini, masalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu kan? Milikmu Betul. milikmu, milikku milikku. Betul. Tapi kalau milikku diambil oleh kamu, aku akan bertindak, aku akan bergerak. Contoh kata Allah, Rasul, Nabi dan sebagainya diambil sama kalian, kita akan bergerak. Nah, Kita akan mengambil hak kita. Begini, ya itu ya tiba-tiba di abad ke-7 bilang itu milik saya. Tetapi yang di abad Oke, ke-1 kita bicara di abad ke-7, tapi yang di abad ke-1 menggunakan nama Tuhannya, menggunakan istilah-istilah agamanya dengan kata-kata apa? sekarang Sedangkan kalau di abad ke-1 Bahasa Arab itu ada di abad keberapa? kalau bahasa itu milik semua orang, tetapi kalau iman itu milik masing-masing. Tapi kalau Kalau bahasa agama itu milik siapa? semua orang dong. Kalau iman itu kan bahasa Arab ya. Iman ya. Rukun iman, ya kan? Nah, kalau iman bahasa Arab, ya itu kan bahasa buat semua manusia kan, ya kan? Betul nggak? Tapi kalau keimanan, Kayak Al-Quran berarti untuk semua manusia gitu ya. betul. Kalau saya bilang Bang Santang kan punya kitab suci Al-Quran. Jangan sebut itu milik keimanan kami. Bukan, Al-Quran itu kitab, bukan soal keimanan di dalam Al-Quran. Jadi saya boleh menyebut Al-Quran. Nah gini Pak, Ya. justru ini merujuknya ke permulaan, ke awal-awal firman yang diturunkan oleh Tuhan. Misalkan Al-Quran, itu kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memakai bahasa Arab. Oke? Berarti bahasa itu milik orang Islam. Nah sekarang Tidak. enggak Pak, milik orang Islam Pak, milik orang Islam karena diturunkan melalui Milik orang malaikat Arab. Jibril. Milik orang Arab. Beda Milik dengan orang Islam, Pak. Bahasa Arab Milik- milik orang Arab.
Karena Kalau Nabi Islam- Muhammad berada di Arab, jadi diturunkannya memakai bahasa Arab. Nggak bisa Tapi begitu. Al-Quran Nggak itu bisa milik begitu. orang Islam. Kok nggak bisa, Pak? Nggak Al-Quran itu bisa. milik orang Islam, Pak. Nggak bisa. Ya Begini terus ya, Al-Quran milik orang siapa? Al-Quran itu milik orang Islam. Bahasa Arab Iya. bukan milik orang Islam. Bahasa Arab adalah milik Betul. bangsa Arab. Betul, tapi bahasa yang diturunkan oleh Allah itu Nah, bahasa sekarang gini Arab. kalian umat muslim kalau pikiran begitu, jangan lagi memakai bahasa Inggris ya. Sekolah-sekolah Enggak, ini dilarang bicara masalah menggunakan agama bahasa kan, Pak? Inggris. Ya. Kita bicara masalah agama, Pak. Ya, bahasa Arab kan dipakai untuk semua, untuk komunikasi. Oke, kalau kayak gitu berarti Bapak jangan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Yunani aja karena kita Bapak berbahasa Yunani. Makanya saya bilang bahasa Yunani, bahasa Yahudi, bahasa Arab itu milik semua manusia. Oke, Mau oke. dia- Oke, mau dia oke. bukan Arab, mau dia bukan. Oke, Pak. Ya, Pak. Saya ikutin, Pak. Saya ikutin. Sekarang gini, kan tadi saya udah bilang Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang Bapak menurunkan kitab Injil kepada Yesus menggunakan bahasa apa, Pak? Bahasa Aramaik Bahasa Aramaik, bukan bahasa Arab kan? bukan. Kenapa di dalam kitab Bapak hampir banyak menggunakan bahasa Arab? Karena udah pada umumnya Yahudi pun bisa berbahasa Arab, ya. Orang Arab juga bisa bahasa Yahudi. Itu bahasa Arab ada di abad ke-7 atau di abad keberapa, Ini ya, Pak? Sekarang sutra. Enggak, Pak. Ya, tadi kan Tunggu. Bapak bilang bahwa Kata Islam itu ada di sutra. abad ke-7. Kata sutra Bahasa Arab itu ada di abad keberapa, Pak? apa? Bahasa Arab itu ada di abad keberapa? Bahasa Arab sudah lama di sebelum Masehi itu. Bahasa itu kebudayaan, ya, bukan bukan urusan keimanan, bukan akidah, ya. Itu sebagaimana orang berkomunikasi. Kalau akidah itu nggak bisa. Ini yang Nggak Bapak bisa. percayain ini di Injil ini Injil yang berbahasa Aramaik atau Injil yang berbahasa Indonesia, Pak? Mau Injil Aramaik, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jawa, mau apa, namanya Injil bisa diterjemahkan. Kalau dulu, ya, Bang Santa kan tahu bahwa Al-Quran tidak boleh diterjemahkan di luar bahasa Arab, betul kan? Nggak boleh dulu. Diterjemahkan. Kalau Ya. diterjemahkan boleh, Pak. Nggak Diterjemahkan boleh, misalkan dulu nggak boleh. Bismillah boleh kata siapa? Nggak boleh, baca aja sejarah terjemahan bahasa Al-Quran. Diterjemahkan boleh, Pak, sekarang gini, diterjemahkan. Utsman membakar Al-Quran, ya. Membakar itu membakar Al-Quran, bukan membakar kertas, ya. Jadi Al-Quran itu kan kertas, ya, teks atau bukan teks, apa namanya, papirus lah, apa ya, zaman dulu, bukan kertas kayak kita sekarang, tapi Nggak Utsman ada. membakar. Islam itu nggak pakai papirus, nggak pakai apa Ya, segala oke macam. dah. Apa dah, ya. Medianya, tapi dibakar kan, kemudian disadur kembali, diedit kembali kan. Itu kan sejarah, nggak bisa disangkal. Nggak ada, Pak. Al-Quran nggak ada diedit, Pak. Mana ada Al-Quran diedit? Maksudnya disadur lah, disadur menurut si Utsman. Ditulis ulang. Ditulis ulang, oke, nggak apa-apa, ditulis ulang. Nggak ada diedit-edit, nggak ada direvisi Al-Quran itu. Mana ada Al-Quran diedit, Kita nggak direvisi, Pak. tahu lah, kita nggak Loh, tahu. keyakinan kami, kok Ya kita nggak udah. tahu keyakinan kami itu Pokoknya Al-Quran itu ditulis. tidak pernah diedit, tidak pernah direvisi. Ya udah, itu akidah Anda. Ya, ditulis ulang. Ya, ditulis ulang. Jadi kalau Anda percaya bahwa walaupun dibakar, tujuan dibakar untuk apa, kemudian ditulis ulang. Ya, itu iman Anda lah. Ya, asli nggak asli itu iman Anda. Saya nggak mau ganggu. Apalagi? Yang pernah diedit, yang pernah direvisi itu setahu saya sih Bible, Pak. Ya, Malahan hampir udah. tiap yang tahun penting, Bible yang direvisi. penting ya, saya mau itu diedit
atau direvisi ya. Pokoknya apa yang di depan saya, makanan saya, kalau saya berpikir itu baik, saya yakini. Kalau tidak baik, tidak saya yakini. Gitu. Nah, kalau itu saya setuju. Kalau dalam hal itu saya setuju. Kalau menurut keyakinan kita itu baik, kita ikutin. Kalau Iya. menurut keyakinan kita nggak baik, lepas, nggak usah diikutin. Betul. Jadi, sebetulnya, Menurut saya pribadi nih, wah Kristen ini nggak baik, menuhankan manusia, kitabnya direvisi Gini. terus, nggak baik kan, Gini, jadi kita Bang. tinggalin. Abang mau nggak berpikir lebih jauh ya, berfilsafatnya. Sebetulnya kita itu masing-masing dikendalikan oleh pengetahuan kita. Percaya nggak itu? Ya kan? Kita itu dikendalikan oleh pengetahuan kita. Kita semua manusia dikendalikan oleh pengetahuan. Bukan oleh orang lain, tapi pengetahuan. Oh, saya tahu bahwa Yesus itu kurios, ya. Saya ikuti dia. Saya percaya, saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Silakan lanjut. Selamat pagi. Ya, silakan lanjut. Jangan kalau bawa filsafat nanti kamu buat. Ya, silakan lanjut dulu. Biar saya dengar dulu. Nusantara, semua orang baik Kristen maupun Islam, semua itu mau saya mau orang ateisme, semua itu bertindak. Lanjut Bang Kripto. Iya, silakan lanjut. Saya kan ada. Lihat tuh, Iya, saya punya enggak ada icon. suaranya. Icon saya setiap kali saya omong kan keluar suara. Nggak ada. Silakan lanjut tadi. Lanjut Kedengaran tadi nggak? filsafat yang kau bilang tadi. Iya, setiap orang itu dikendalikan oleh pikirannya sendiri, pengetahuannya. Percaya nggak? Ini ya di luar konteks agama ya. Kalau orang yang nggak punya pikiran gimana Pak? Ya, orang nggak punya pikiran. Orang nggak punya pikiran tuh sebetulnya absolutely ya. Itu orang itu masih punya pikiran, cuman pikiran atau kecerdasannya sangat rendah gitu. Contoh Kalau dia- orang gila, gimana Pak orang gila? Iya, makanya sangat rendah kualitasnya. Jadi dia masih hidup, tapi kalau pikiran dianggap nol, itu adalah mayat yang terbujur. Apa yang menyebabkan orang gila itu rendah kualitasnya Pak? Ya karena tidak cocok berkomunikasi dengan orang-orang normal. Tidak cocok, tidak ada kesinambungan tuh gitu loh. Ya, cocoknya dia komunikasi dengan siapa Pak? Tidak bisa. Tidak bisa berkomunikasi dengan standar komunikasi daripada manusia normal. Ya, terus harus komunikasi dengan siapa dia? Nggak tahu saya nggak tahu. Tanya aja. Kenapa dokter Bapak nggak jiwa. tahu Pak? Karena saya bukan dokter jiwa, dokter psikologi ya. Jadi tanya Berarti mereka. kalau kayak gitu manusia tidak dikendalikan dengan pikiran dong? Dikendalikan pikirannya. Itu contohnya Kalau dia- orang gila nggak Kalau dikendalikan dia dengan tahu pikirannya? Kalau dia tahu dia lapar, dia cari makanan. Kalau dia Kalau- tahu lapar, dia tahu makanan. Dan orang yang tidak normal Apakah ya. orang gila tahu bahwa dia itu sedang lapar? tahu dong. Tahu dari mana Pak? Kan dia nggak punya Ya, dia pikiran. cari makanan, dia cari makanan. Dia cari makanan di sampah-sampah, dia cari makanan. Tapi dia nggak tahu kan bahwa makanan itu kotor atau makanan itu nggak layak dimakan. Dia tahu layak sesuai dengan Kalau dia standar tahu, bahwa makanan yang dimakan itu kotor, tidak layak dimakan, nggak mungkin dia makan, Pak. Loh, kalau orang gila ya, kasihan lah, kita jangan ngomong ke situ, sebetulnya nggak enak. Itu kan manusia ya. Kita nggak usah bahas deh lebih jauh ya. Tapi Enggak, ini kan Makanya, nggak bahas Bang. masalah ini Pak, Filsafat. pikiran Pak. Ya udah. ya filsafat Orang terpakai tadi. gila ya ke sampah-sampah dia pungut ya. Ya, orang yang miskin sekali ya. Ya, sampah-sampah bungkusannya pun bekas nasi padang dilempar dia makan loh, ya kan?
Ya udah deh, menurut jangan orang yang sedih. waras, Hati saya makanan sedih. yang dia cari di sampah itu dimakan itu makanan yang masih layak dimakan, Pak. Nggak ada kotorannya, nggak ada apa-apanya. Tapi kan kalau orang gila, makanan yang ada kotorannya juga diembat sama dia. Karena apa? Nggak Ya. ada pikiran. Tuh, Bang Santang bisa menjelaskan tuh. Udahlah, kita jangan ke situ. Miris hati saya. Ya, udah. Iya udah. Tadi Bapak soalnya bawa ke situ, Pak. Loh, tadi kan Bapak yang ajak saya pikiran gila gitu apa. Jangan kesian ya. Ya udah. Ya udahlah, saya mau tidur lagi. Tadi malam saya pulang jam berapa ya? Saya pulang jam 10. Ya, besok pagi saya mesti jam Lanjut jam dulu 6 bang, saya- jangan pergi lah. Saya jam 6 Aku belum keluar, ngomong ya. bang. Iya iya Pak. Bang, chip Apa? kripto. Mau ngomong apa? Filsafat itu apa itu bang? Filsafat itu kayak mana ya? Filsafat Bang? adalah satu bagian ilmu tersendiri untuk mencari kebenaran, mencari hakikat. Jadi terlepas dari Iya, agama. filsafat Jadi itu filsafat gini loh bang. itu. Maksud aku gini, filsafat itu timbul di pikiran kita dari mana bang? Itu mau aku tanya tadi abang. Dari pertanyaan. Dari Pertanyaan pertanyaan. apa? Gini, yang kan kita kan timbulnya filsafat itu Pertanyaan dari mana? yang gampang ya, pertanyaan yang gampang ya. Di mana dompetku tadi aku taruh? Itu udah filsafat. Ya kan? Di mana tadi? Tidak bisa itu dimasukkan filsafat bang. Itu Tidak bisa. filsafat. Itu pertanyaan Filsafat yang tidak sederhana. bisa dimasukkan di situ. Mengandung bertanya tentang kebenaran. Di manakah Gini loh, tempat Bang. dokumennya? Dompet. Makanya bang tadi jangan bawa filsafat kalau anda kurang paham. Makanya kalau kau tadi bernarasi kau bilang, oh contohnya dompetku di sini. Oh dompetku mana ya? Itu lupa, bukan filsafat. Filsafat itu orangnya udah jenius, sok pintar, tapi dengan pembuktian dia selalu kalah. Ayo kita buktikan filsafatmu. Makanya tadi aku tanya apa? Kalau Filsafat kalau itu dompet apa? kalau Gitu. dompet isinya kosong, Pak, itu bukan filsafat, pil KB itu. Ya deh, udah lah. Itu eskalasi dari pertanyaan sederhana sampai pertanyaan yang lebih rumit ya tentang Tuhan itu ada apa tidak. Makanya bang tadi aku bilang sama saudara, anda bawa filsafat sementara ilmu anda belum menjangkau ke situ. Ya udah, kita miskomunikasi. Anda lulusan SMA ya. Udah kita Wal, putus. jangan bawa-bawa sekolah bang. Anda belum tahu siapa aku. Anda bilang aku tidak Jujur ya bang ya, kripto. sama aja. Nggak percaya Anda kau suruh lah membenarkan ateis. saya. Kripto. Anda menjauhi saya, ya kan? Bukan, Kenapa saya bang kripto gini. dibina ya Anda kripto, ilmu Anda tuh seperti anak SD. Ilmunya cetek. Saya tuh udah profesor. Jadi Anda seperti suami ingin Astagfirullah. Diskusinya jangan jalan pribadi, diskusinya jangan pribadi. Aduh ya Allah. Ini apa namanya alegori ya. Jadi kalau saya dibilang kok kamu tuh ilmunya ada sih, cuman kelas SD lah Anda ya kalau bicara. Saya buktikan Baru dari mana bisa timbulnya satu, filsafat tambah itu. satu, tambah dengan dua, ya kan? Ya kan, tapi Ku tanya itu aja kamu bang, udah kemana-mana kau. tapi kita putus hubungan lah, udah Pak. Saya masih SD. Tapi katanya, makanya tadi bang aku bilang, gini aja lah bang. Sudah kita keluar dari komal ini, buat apa? Cerai aja. Iya, iya. Suami kalau Iya bang, merendahkan istrinya, kabur. Bu, kamu tuh kayaknya nggak Kabur. cocok lagi sama saya ya. Aku talak ya. Kabur. Cerai. Kabur, Gitu. kabur. Iya, kabur lah. Ateis aja, gini saudara ya, kripto dengar. Ateis aja saya tantang, mencert saya buat. Apalagi pakai filsafat kayak gitu. Ya udah, kalau saya ditantang ngapain nantang balik? Saya dengan rendah hati, tawadu ya Anda hebat. Bang, aku nggak Ya, menantang, Anda kan hebat. aku bertanya sama anda tadi. Saya Anda bawa filsafat. bukan kelas Anda. Lalu ya, udah dengan tawadu Anda pergi carilah yang
bertanding dengan Anda. Anda menceraikan saya. Cari istri yang Perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Buka dulu data tadi kau bilang si anu itu tradisi Yahudi. Pertanyaan saya itu perkataan Allah Subhanahu wa taala atau perkataan orang kafir? Pertanggungjawabkan dulu perkataan kamu Mau itu. yang harus mempertanggungjawabkan karena saya udah menjawab sesuatu narasi yang apa yang saya ketahui dalam room kamu dan kamu meludahi saya. Sekarang saya kejar kamu karena Ya saya sudah. diundang. Kamu bisa jawab atau Ya tidak? sudah, nikmati Bisa saja, jawab nikmati saja ludah rohani itu. Kau tunjukkan tidak, bisa mau saya tunjukkan kasih tidak. tunjuk Kau bilang tradisi Yahudi si anu itu. Mau, Ini Tuhan saya kamu kasih berkata tunjuk. kok si anu itu. Jadi kalau Bukalah data dulu si anu itu katanya tradisi Yahudi mana? udah bro, kamu belajar dulu Al-Quran kamu, baru kamu berhadapan sama saya ya. Ya sudah, kalau begitu saya mau tanya, anu siapakah di Matius itu? Siapa punya anu itu? Saya Siapa punya anu? Anu siapa itu di situ? tertuju kepada seorang laki-laki yang membawakan di dalam upacara Paskah. Namanya tidak disebut. Apakah Simple. Tuhan? Oke ya bro, apakah Tuhan tidak tahu si laki-laki itu punya nama? belajar lah. Udah belajar ya bro. Tuhan tahu tidak laki-laki itu punya nama? Coba, Tuhan tahu tidak laki-laki itu punya nama? Katanya Tuhan Maha tahu, nama orang saya tidak tahu. Jangankan nama orang, musim buah-buah saya tidak tahu. Kemana si Anu? Si Anu. Kita ngerti Anu. Enggak. Kok diturunkan Pak Palopo? Enggak ada diturunkan di sini Bang. Orang barang lagi susah aneh-aneh aja nih Bang Kepas. Enak loh, berbeda loh. Enak loh. Kalau sama tegak lurus simetris kita jadi nggak ada nanti Bang Luding. Izin tanya. Itu kalau anunya salah itu kayak mana itu? Iya itu kan. Iya. Aduh bahaya Dia kemarin emosi kan, saya tulis tema saya itu kan anu siapakah di situ? Kan anu itu kan S-nya kecil, A-nya besar. Ini menandakan bahwa badannya kecil, kepalanya besar. Ini kenapa ini Pak Palopo? Pertanyaannya nih. Coba apakah kita benar buka. Muhammad tidak disunat? Ya pasti disunat lah kan. Nah, coba kita buka dulu dalilnya. Siapa tahu Bang Kepas bisa menjelaskan. Karena kan Bang Kepas ini orangnya bijaksana. Di mana Pak Pastor Loding? Si Anu. Kabar. Cek. Macet. Itu dia tuh. Ini mic-nya. Pastor Loding, mic. Oh iya, ini. Ya. Nih, sini kan Tuhan yang berkata di Matius 26:18. Ini kan Tuhan. Jawablah Tuhan Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Nah, Anu ini siapa? Anu ini merujuk kepada orang atau merujuk kepada barang? Silakan Bang Kepas. Seseorang itu. Seseorang yang berkata ini Tuhan atau bukan? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Maha tahu? Maha tahu, Maha segalanya. Kenapa dia tidak tahu nama si Anu ini? Itu kan udah tahu itu. Ini kan si Anu juga. Bahkan Anu ada dua loh. Di Ayub itu anunya masih kecil. Anunya masih kecil. Anu kecil. Kalau ini anu besar loh. Itu huruf besar ya di situ ya? Iya. Apakah ini yang berkata kemanusiaannya? Matius berapa itu? Coba. Iya ada anu huruf besar ya. Tunggu. Matius berapa Iya itu? ini. Coba. Matius 26 nomor 18. Ini kan SI-nya kecil, A-nya besar. Berarti menandakan ini badannya kecil, kepalanya besar. Kalau merujuk kepada barang kan kita tahu, tapi ini kan merujuk kepada orang. Iya, A besar itu loh, Kepas loh. Betul loh. Iya ini.
Kalau Major bilang itu kalau bukan Anus Matius berarti anu Yesus. Karena yang berkatakan mereka dua. Itu menurut Major. Kalau menurut Kepas. Iya, si anu ini huruf besar ini, berarti A ini spesial ini. Spesial A. Spesial A besar dia, kapital dia kan. Iya, kapital dia. Iya. Apakah ini menandakan anunya besar? Ya, anunya besar. Kepas? Pergilah ke kota kepada si anu. Iya, besar ini. Topik lah, udah tadi dah dibahas dari kalian debat jadi topik lah. Pusing. Nanti sampai pagi nggak bisa habis itu loh. Masalah itu si anu loh. Karena yang kita kata gini sampai pagi. Ini kenapa ini pertanyaan si A ini? Kenapa ini dibilang itu apakah benar Muhammad tidak disunat? Ya disunat lah, kan Muslim kan harus disunat. Beda kita. Dia nggak disunat, dia yang nanya orang disunat. Yang seharusnya yang bertanya itu orang yang bersunat. Kenapa kau tidak disunat? Ini orang yang tidak disunat bertanya kepada orang yang bersunat. Kan kembali mana? Tunjukkan dalilnya di Al-Quran itu tunjukkan dalilnya di Al-Quran. Ya nggak mungkin lah nggak sunat Muhammad, masalahnya pengikutnya semua kan sunat. Masa yang junjungannya nggak sunat? Iya ya, jangan dongeng. Tunjukkan katanya. Jangan dongeng katanya. Coba jawab Pak Palopo, benar nggak itu Pak Palopo? Iya memang begitu Bang. Begini Bang, Al-Quran saya sudah menjelaskan. Begini, ketika ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, orang-orang kafir ya, mereka akan mengatakan Al-Quran ini hanya sebuah dongeng gitu loh. Nah jadi percuma, itu dia udah ketik tadi di bawah kan. Benar kata Al-Quran. Jadi percuma, mereka hanya menganggap bahwa ini hanya dongeng. Nah itu perkataan orang kafir. Jadi ya sah-sah aja, nggak salah sih Bang Kepas. Karena Al-Quran saya sudah menjelaskan. Begitu Bang Kepas. Berat ya. Makanya saya ya itulah tadi sulit lah memang kalau apa ini agama ini. Ya coba aja dibukakan itu. Jadi Al-Quran itu nggak pernah salah, nggak pernah salah teman-teman. Coba aja buka di mana itu ya, di Al-Mutaffifin ya kalau tidak salah ya, ayat ke berapa itu? Ayat ini juga Bang Palopo. Iya. Ke-13 kalau tidak salah. Ini juga. Iya. Ini juga di apa? Di Ayub juga ada si Anu, tapi di sini anunya masih kecil. Karena A-nya kecil kan. Jadi ada dua Anu dalam Bible ini. Kalau itu kita bahas nanti jadi beraba-raba kita sampai pagi. Maka pada sekian peristiwa pagi itu pada nih Bang Kepas. Sampai pagi kita bahas masalah anu aja lah biar enak ya. Coba begini, berbeda gak ini? Anunya Bang Kepas panjang, besar dan berurat. Nah, kira-kira ini udah beda, itu arahnya udah nggak apa lagi gitu loh. Itu udah nggak arah manusia, itu udah sensitif dia ke arahnya. Arahnya kan udah bengkok. Enggak, udah kalau bengkok ya Bang Kepas. Ini saya serius loh, saya pengen nanya Bang Kepas ini, serius Bang Kepas. Kalau ini Bang Kepas, ini kan di Bible. Nah tertulis ini, Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa ya? Siapa yang jadi Tuhan di sini? Bang Kepas. Yesus hamba Tuhan, ya dia bisa jadi hamba.
Oh, dia Tuhan juga. Makanya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Berarti begini boleh? Guru Yesus, hamba Tuhan Yesus. Itu Nabi. Itu udah penistaan agama itu. Udah penistaan itu. Yesus hamba Tuhan Yesus. Awas. LAI pengurus LAI nanti datang lo ke rumah kamu lo. Tapi bisa juga Bang Kepas. Tadi ada benar. Iya. Coba. Iya benar juga ya. Jangan Pak Palopo, benar juga itu udah penistaan itu, gak bisa itu. Loh, coba. Kau bilang tadi Yesus hamba Tuhan. Tuhannya siapa? Yesus. Ya sudah, saya tambahkan Yesus. Berarti cocok tidak? Gini loh, kalau ya. Yesus itu berarti dua dia itu. Kalau Yesus itu sama Tuhan Yesus berarti satu manusia satu Tuhan gitu loh. Gini ya, nama seseorang bisa, misalnya nama saya, misalnya dilahirkan ibu saya lah, nama saya Yesus, tapi nggak boleh Yesus Kristus. Boleh Yesus hamba Tuhan Yesus, benar, bisa kan? Karena misalnya nih nanti anak saya lahir, saya buat nama anak saya Yesus, tapi nggak bisa Yesus Kristus, itu loh. Berarti boleh dong ya, Yesus hamba Tuhan Yesus, boleh ya? Ya boleh. Nah, yang mana Ini yang Tuhan? Yang mana yang hamba? Pak Palopo. Iya, Gini iya. Pak Palopo. Kalau nanti istri saya melahirkan anak saya buat namanya Yesus, tapi nggak boleh Yesus Kristus. Gitu loh. Ya kalau ditambahin pun tadi itu sebenarnya bisa juga, karena tapi jangan ada ayat-ayat di dalam istilah Alkitab ya. Tapi kalau jangan ditambah-tambahin, kan dibilang nggak boleh menambahin, nggak boleh mengurangin kan gitu. Kecuali LAI, boleh. Kecuali LAI. Ya boleh lah, kecuali LAI. Dibilang kamu belum nikah kayak pas ya, belum lah. Ini Dewi Puspitasari, kamu belum menikah kayak pas, saya kan Masih muda kayak pas, masih muda baru 28. Gini loh Pak Palopo, 45 saya. Saya kan mau seperti Tuhan Yesus, nggak nikah. Sudah saatnya ada tangisan bayi di rumahmu itu Kepas, Bang Kepas. Sudah saatnya ada aroma-aroma pesing di ranjang kita itu. Indah itu Bang Kepas, indah. Ada aroma-aroma. Iya Pak Palopo, makanya tadi kan ini kan ada ini Muslim kembar kan, tapi masih umur 18 tahun. Jadi saya bilang tamatkan dulu lah SMA, nanti saya baptis dulu. Tapi yang kembar satu lagi nggak usah masuk Kristen, yang satu ini aja, saya bilang sama mamanya. Ya udah nggak apa-apa Pak Kepas, katanya. Ya udah nanti saya baptis ini satu, saya bilang. Mau kok orang tuanya dibaptis. Jangan kasihan kau masukkan ke neraka anaknya orang. Itulah Pak Palopo. Udah dibilang Yesus, akulah jalan hidup dan kebenaran. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia memperoleh hidup yang kekal. Gitulah. Kan dibilang semua nabi itu adalah jalan, semua nabi, semua utusan Tuhan itu adalah jalan menuju ke Bapa. Apa itu jalan? Aturan-aturan yang disampaikan supaya kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, itulah jalannya. Bukan Yesus adalah jalan, bukan ajarannya menuju ke Bapa. Itu maknanya saudaraku yang ganteng. Beda ya? Ya memang begitu maknanya lah. Kan di situ ada dua, Bapa dengan Yesus. Yesus itu pemandu supaya pesawat itu lurus jalan parkirnya gitu loh. Parkirnya kan ada itu, apa istilahnya kalau tukang parkir Jadi gini pesawat. ya Pak
Pak Palopo, secara kita membaca isi Alkitab di apa itu semua sampai kita ke Wahyu, itu hanya segelintir masuk surga. Jadi bisa kita bayangkan nggak sampai 10% dari populasi manusia di dunia ini. Jadi gini ya, nggak semua juga Kristen ini masuk surga. Kenapa? Karena dia hanya percaya tapi tidak melakukan firman. Nah, kan gitu. Nah ini tadi kan jangan gini ya, seolah-olah ketika Yesus disalib, ketika Yesus mau mengorbankan dirinya di kayu tiang salib, ya, manusia itu selamat. Wah, saya masuk Kristen lah supaya selamat. Oke, memang benar kasih karunia, tapi kan harus ada buah-buah roh di Galatia itu tadi itu. Kita harus bisa serupa dengan Tuhan Yesus gitu loh. Nah, mengikuti serupa dengan Tuhan Yesus ini berat, meninggalkan dunia. Nah, kalau kita melekat dengan dunia, ya udah kita tertawan, kita menjadi tawanan iblis gitu loh. Artinya kita ketika kita melekat dengan dunia, cinta dengan dunia, kita jadi tawanan iblis. Nah, makanya kita mengikuti suri tauladan Tuhan Yesus, yang dimana perumpamaannya dan kesederhanaannya. Makanya saya mengikuti ini, makanya kami sama-sama gak nikah dengan Tuhan Yesus gitu loh. Itu Pak Palopo. Ya Tuhan mana bisa nikah lah, berarti kau sama dengan Tuhan. Iya. Kan kita mau mengikuti dia. Lucu aja kalau Tuhan menikah, walaupun menikah juga pasti ditutup lah barang itu kan. Makanya hilang barangnya itu dari umur 13 sampai ke atas. Tiba-tiba muncul di 30. Hilang barangnya itu. Di mana ceritanya itu? Makanya kan saya bilang sama Pak Palopo, dia kan Tuhan. Ketika dia hilang dari umur 13 sampai umur 30 itu, tiba-tiba nongol di 30, memberikan perumpamaan, pengajaran. Itu artinya di situ kita kan harus tahu memang benar dia Tuhan gitu loh. Takutnya nanti dia turun kedua kalinya kalau masih seperti itu besarnya, kayak pas ditangkap lagi loh. Percaya masa ditangkap lagi sama orang nanti kalau dia turun. Kalau apa? Gak berani lagi nanti Yesus turun itu, gak berani. Percaya sama saya bang. Pak Palopo, Yesus itu yang menciptakan langit dan bumi. Pada mula pertama Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Dialah yang mengendalikan alam semesta. Nah, bagaimana mungkin nanti manusia ketika dia turun kedua kali ke bumi, dia mau menghakimi gitu loh. Macam mana dia mau menghakimi orang? Bang Kepas, orang tingginya cuma 2 meter. Paling tinggi 2 meter 20 lah, orang dulu 3 meter lah. Orang kan besar-besar kan dulu. Taruhlah 3 meter lah. Kita paling bilang tinggi. aja 4 meter lah, 4 meter lah. Enggak, kalau 4 meter zamannya itu ya kurang lebih lah, ya kan? Dibanding mau lawan orang manusia sejagat ini, mau dihakimi, ya habis dia, tangkap lagi. Ya, makanya saya bilang tadi itu, beda gini ya Pak Palopo. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia bukan apa, dia mau menghakimi, membedakan mana anak domba, mana anak tikus. Gak masuk di akal saya bang. Gak masuk di akal saya. Kalau Tuhan paling tinggi 2,5 meter lah orang dulu kan. Anak tikus. Bener. Bener gak Bang Philip ya? Iya. Gini loh. Turun nanti dia Tuhan paling Yesus tinggi. itu datang kedua kali. Iya, dia ketawa Bang Padipin. Jadi gini loh. Yesus itu memisahkan air dan minyak. Anak tikus dan anak domba gitu loh. Siapa domba itu? Saya, anak domba Allah. Anak domba Allah, anak domba Allah. Itu loh. Terus gimana dia memisahkan orang dia sendiri? 6 miliaran orang ini. Gimana caranya dia memisahin orang dia paling Ya, tingginya nanti 2,5 kan- meter? Nanti kan orang mati dan orang hidup kan, nah orang mati itu kan dibangkitkan semua. Nanti kan buku-buku dosanya ada. Misalnya nih, Kepas, kau dulu waktu umur-umur segini, kau buat namamu Tuhan. Terus aku bilang, tunggu dulu Tuhan Yesusku klarifikasi dulu. Aku bukan pernah mengaku Tuhan.
Memang ku buat namaku Tuhan di TikTok, tapi nggak pernah aku mengaku Tuhan kayak Firaun. Nanti kan buku-buku ini kan dibuka ini semua ini. Ketika kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kenapa kedatangan kayak yang dibilang Pak Palopo? Masa Tuhannya 2 meter? Kan gitu. Ya. 2 meter, berjubah, wujud manusia. Kan gitu kan? Iya dong. Kan Bible sendiri anak manusia akan turun di awan-awan. Ayatnya kan begitu. Iya. Anak manusia kan? Iya, makanya kan udah saya bilang tadi itu sama Pak Palopo. Ketika nanti Yesus turun, itu dia Tuhan gitu loh, bukan manusia. Seorang anak manusia akan turun didampingi para malaikatnya di awan-awan. Nah, datang pula Siroil nanti lihat, oh Tuhan udah turun nih, dihantam pakai drone, hambur dia naik kembali. Lapor sama bapak, bahaya Pak, Siroil sudah punya drone. Termasuk main slot, ya kepas dibuka lah. Nanti gini loh, misalnya kan apa kata Yesus, jika matamu jahat, congkellah kedua bola matamu. Artinya apa? Semua akan dibuka kalau mata kita selingkuh apa semua. Makanya kenapa saya sendiri di rumah, saya mengurangi dosa loh. Kalau ada perempuan saya suruh pulang. Kenapa? Karena akar dari kejahatan itu dari mata. Mata turun ke hati, ke pikiran, berbuat kesalahan. Gitu loh. Jadi udah jelas Pak Palopo. Tuhan Yesus itu Tuhan yang ajaib, penasehat ajaib gitu loh. Macam mana ke pas 2 meter paling tinggi? Bukan gini loh Pak Palopo. Makanya kan saya bilang. Makanya ketika Yesus gak rasional cara berpikir bang, gak rasional banget, gak rasional. Dia turun di mana nanti? Taruhlah dia turun di Yerusalem, nah turun dia nih. Terus gue di Indonesia gimana mau ke sono? Siapa yang mau ngongkosin? Ayo. Apaan? Seumpamanya nih dia turun di Yerusalem lagi kan, turunlah dia nih. Tuh. Oke ya. Nah, terus saya yang di Indonesia mau ke sono gimana ceritanya? Siapa yang mau ngongkosin? Beda. Ketika Yesus kedua kali turun di Yerusalem, yang dimana dia mati di Yerusalem juga, turun dia di Yerusalem. Nah, artinya apa? Bahwa setiap manusia maupun itu di Papua maupun itu di Amerika Latin tetap satu persatu disidangkan. Iya, gimana caranya mengumpul di sana ini loh? Ini kan jauh jaraknya nih. Sebagai Tuhan nggak ada jauh gini loh, yang mati aja dibangkitkan. Nah, terus kita yang hidup ini terangkat ke sono gitu. Iyalah. Kantor pusat di mana Semua. Itu sampai Gitu ke situ Ustaz Madu saya lihat kan ceritanya dia turun nih, semua mantu akan bertukuk lutut. Taruhlah dia turun di belahan timur, terus yang di barat ini gimana mau ke sana ini? Orang tingginya Tuhan cuma 2 meter, gimana mau ke sana ini? Siapa yang mau ngongkosin ke sana? Ayo. Nah, inilah kalau sendiri. Disitulah Pak Palopo melupakan kemarahan Tuhan dengan air bah. Nah, kalau Pak Palopo mengatakan kenapa bisa bumi ini tenggelam, hanya Nabi Nuh yang apa? Kenapa bisa air di mana-mana kok bisa? Nah, ini keajaiban Tuhan gitu loh. Nah, ya, ketika kalau Tuhan itu maha besar. Nah, kalau Tuhan cuma 2 meter macam mana? Aduh, Ustaz. Kalau Tuhan maha besar, dia lebih besar daripada segala ciptaannya, masuk rasional, ya kan? Nah, kalau Tuhan 2 meter, macam mana? Paling digebukin orang kan kata lagi, Pak Palopo, disalib lagi nanti dia datang. Ketika pengadilannya, ketika pengadilannya nanti ke Yerusalem satu persatu manusia. Nah, saya jawab. Nah, kembali lagi Pak Palopo tentang 2 meter. Itu loh. Belum tank-tanknya Israel udah standby semua di situ tuh. Nah, pas dia turun hantam, mancur naik lagi kembali. Bapak udah turun aja sendiri, saya nggak sanggup. Ini rasional berpikir kita bang, rasional gitu. Kalau di Islam kan proses kiamat itu hancur semua kan, manusia hancur, mati semua, makhluk semua mati, malaikat mati semua, syaitan mati semua kan.
lalu tinggal Allah yang berkuasa, lalu dibangkitkan kembali, masuk ke dunia alam lain kan, dunia hancur, bumi hancur kan, masuk kita ke dimensi lain, ya kan. Nah ini enak urusannya kan. Nah kalau ini tadi Kristen, dia datang Yesus tak, nah semua akan bertukuk lutut. Boro-boro kita melihat pesawat aja sebesar apa jaraknya itu sudah nggak kelihatan, apalagi ini ya 2 meter. Kayaknya Pak Palopo suruh dulu tetep layar, nanti takutnya rungkak Pak Palopo salah ngomong. Tetep layar bukan kawan, tetep layar. 87.000 orang memandang tetep layar. Oke, tap layar teman-teman yang masih punya kopi. Nanti Ustadz Madu. Masalahnya Pak Palopo salah ucap nanti jadi rungkat nanti. Masalahnya ini seru ini Pak Palopo. Iya, jadi di sini akal harus seiring bang, iman itu harus selaras. Rasionalitas oke. berpikir. Nah ini yang saya bilang. Nah, kan keluar tembak-tembak kan, tembak-tembak itu yang dinanti-nanti. Oke, kita kasih tahu dia. Nah. Makasih bang. Kayak bukan saya, sekira saya. Kirain lu. Ada tembak-tembak itu. Coba. Jadi gini Pak Palopo, jangan sama Tuhan main akal-akalan. Kembali kita ke topik main akal-akalan. Lu yang ngakal-ngakalin Tuhan. Dua. Makasih bang. Kan? Itu yang kita nanti-nanti. Enak cerita kalau jadi gini, makanya kan? Pak. Iya, sampai pagi kita. Makanya jangan dulu rukat. Tete layar rukat, tete layar. Tunggu dulu. Calling dulu itu hostnya. Host, biasa dia udah berangkat ke Pulau Kapuk itu. Host, nah iya kan? Nah itu dia. Host. Jadi gini. Aku kulihat 800 loh yang nonton loh. Yang hanya satu orang yang ngasih gift, nggak ada kopi-kopinya. Nggak gitu. Jadi begitu Bang Kepas. Makasih jadi gitu. Pak Admedia. Thank you very much. Thank you very much. Jangan terlalu banyak, Kepas masih oten. Iya. Gak apa-apa lah. Mau nanti tiba-tiba saya nggak gini loh, takutnya saya kirim loh aturan sama Pak Palopo, singanya jadi sama saya. Ada yang salah kirim loh. Saya pernah dapat pakai nama siapa ya? Marbun kalau nggak salah Pak Pastor. Iya. Pakai nama Marbun, dikira pula saya Kristen kan. Wis dikirim terus. Diam aja. Dia pula bukannya. Kalau Bang Palopo yang di apa Komal super busa ya? Superboy. Itu paus lewat ya? Dua paus tambah apa satu gitu kan? 2 paus. Udah saya nggak fokus lagi dialog. Ambillah piala saya bilang gitu kan. Ya itulah, kan saya bilang itulah gunanya clean apologetic itu, artinya memberikan pencerahan ataupun penyesatan. Kalau bagi Kristen kami itu clean penyesatan kan gitu. Gak apa-apa lah. Yang penting hati boleh panas, kepala harus dingin. Jangan menghujat, jangan memaki-maki orang walaupun kita beda pandangan. Bang Kepas serius loh, saya serius bro Bang Kepas. Ini saya serius sama Bang Kepas ya. Maksudnya Bang Kepas dapat pengajaran dari mana itu tentang Tritunggal begitu kan? Kalau kita lihat dalam Bible kan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Tritunggal kan? Ya, ini benar Pak Loading ini, Pak Palopo. Ini yang udah kita bahas 2 tahun yang lampau. Udah pasten ini. Jadi Tritunggal ini ajaran-ajaran gereja gitu loh. Jadi Pak Kepas ini mengikuti ajaran Yesus atau ajaran gereja? Yesus kan ajaran Yesus lah. Nah terus kenapa ikut gereja? Apakah Yesus pernah mengajarkan atau beginilah? Kristus itu kan pengikut Yesus ya? Apa? Kristus pengikut Yesus, tunggu dulu. Kristus itu kan artinya pengikut Yesus kan? Bang Loading. Kristen itu adalah pengikut Yesus ya? Pengikut Yesus Kristus. Ada Kristusnya. Jawabnya nggak boleh, harus ada Yesus Kristusnya.
Oke, Yesus Kristus. Nah, apa yang Pak Kepas ikuti dari Yesus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Ketiga-tiganya masuk lah. Nah, tiga-tiganya masuk. Ini saya tanya ya, ini betul-betul tanpa pengetahuan saya. Adakah pengajaran Yesus ketika hari Minggu beribadah ke gereja dan ketika meninggal itu harus pakai jas? Nggak ada. Itu nggak ada. Nah, terus? Jadi yang ibadah ke gereja itu mengikut perintah siapa? Manusia juga. Nah, ini kan mengingat atas kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Yesus meninggal, mati di kayu tiang salib hari Jumat, bangkit hari Minggu. Makanya kami gereja hari Minggu, gitu loh. Oh, begitu ya. Kalau yang meninggal pakai peti sama jas itu gimana? Ya itu kan masalah tata cara penguburan aja itu. Kalau secara di Alkitab kan nggak ada dituliskan itu. Itu loh. Oh, takutnya begini Bang Kepas ya. Ini bukan kita mengada-gada merangkai satu cerita, tidak. Jangan marah ya. Kalau kita berbeda jangan marah ya, tolong ya. Iya, betul. Iya. Misalnya begini. Ada orang Kristen yang susah, dia hidup di rantau nih, susah sekali, tidak ada uang nih. Nah, begitu dia metong, tidak ada uang beli jas, begitu buka lemari hanya ada pakaian pramuka. Iya. Oh iya. Pakai pramuka ini loh. Pakai pramuka. Lanjut. Ya kan kita tanya. Pernah lihat kah Pak Abang Loading? Abang Loading pernah nikmati kah Pak? Pernah satu kali di timur sini loh. Itu waktu itu kan dia susah sekali. Nah, dikasih pakai lah pakai. Jadi gini ya. Tapi gini ya, kalau ada Kristen Ini kesaksian loh. Dengan liftnya juga Kak Bang. Bang. Dengan lift pakai. Iya. Bapak lu yang tahu. Enggak, begini. Bapak lu yang ketawa. Saya lu. Sabar, ini kesaksian loh. Waktu Kesaksian. Memang dia susah sekali. Memang orang susah Bang Kepas, serius. Jadi ketika dia meninggal, tidak ada mau beli jas pula, jauh kan di kota kan, tidak ada tukang jahit. Begitu dibuka lemari, ada bagian pramuka beserta repeatnya juga, fluid itu. Nah itu ya berangkat di sarung. Nah, akhirnya pakai pas dikasih pakai lah fluid itu. Nah begitu sudah dikasih pakai, ini kan yang penting Tuhan tahu kan, Tuhan tahu kalau dia ada susah. Nah masalah kedua timbul, yaitu petinya dari mana? Kebetulan dia itu bertetangga sama penjual langsat sama penjual mangga. Jadi mau tak mau dipilih kan, mau pakai peti langsat atau peti mangga kan, karena dia besar akhirnya disambung kan. Nah begitu dikuburkan pakai pas, pendeta tidak tahu bicara apa-apa. Pendeta katakan, malah kita berduka cita atas berpergiannya si Anu ini dengan tepuk tangan pramuka. Waduh. Bisa jadi loh, bisa jadi. Ya kan tapi kan begitu anaknya nangis, Bapak mau kemana? Terus ibunya bilang, udah diam, Bapak ke Jambore saja. Langsung diam anaknya. Jadi begini. Kalau itu pasti Bang Loading yang bikin cerita itu. Kalaupun iya nggak apa-apa. Artinya kita istilahnya jok lah, istilahnya lucu lah, melucu supaya nggak terlalu tegang urat saraf dalam diskusi kebenaran ini. Jadi ketika tadi itu yang disampaikan Pak Loading itu, bagaimana kalau dia orang miskin susah? Oke. Sebenarnya nggak masalah. Misalnya dia pun juga
apalagi nggak bisa beli peti mati, nggak masalah. Misalnya nih, kalau dia memang orang nggak mampu, kalau saya pendeta, ketika seseorang nggak mampu, nggak hanya pakai baju kaos pun bisa. Jadi kenapa kami ini Kristen ini, terutama Batak ya, pakai jas, sepatu, pakai ikat pinggang gitu loh, rapi. Jadi itu hanya bentuk penghormatan aja. Jadi ketika meninggal itu dilihat secara manusiawi, normal gitu loh. Kalau masalah pakaian gitu, sebenarnya nggak ada juga gunanya pakaian itu, masalah jas tadi itu gitu loh. Mau dia nanti meninggal hanya misalnya, Kalau misalnya tidak ada peti nih, itu diisi di karung Iya. tidak apa-apa. nggak apa-apa. Kalau didoakan nggak apa-apa. Misalnya nih, ya misalnya yang meninggal gini loh. Dikasih masuk di lampu Misalnya juga nih, tidak masalah. Yang korban-korban yang meninggal di misalnya tenggelam di laut, dia kan nggak mati pakai jas, nggak pakai sepatu, tapi dia tetap diterima Tuhan itu bukan apanya, rohnya. Makanya selamatkan roh. Makanya ketika Yesus itu Eloi 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 lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa kau tinggalkan aku, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Rohnya, kalau itu badan itu semua akan mati, tapi roh itu yang mau diselamatkan gitu loh. Ini kita bicara tentang keselamatan ini tentang roh, bukan tentang jasmani. Itu. Silakan Pak Palopo, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Iya. Cuman kalau baju korpri bisa nggak baju korpri kalau nggak ada. Boleh Pak Palopo. Boleh ya. Boleh, Baju korpri semua ya? boleh. Naik ke nenek bisa dipakai baju korpri. Kan nggak pernah sih orang nenek baju korpri ya. Boleh, pokoknya mau pakai apapun boleh. Boleh Kulit ya. pohon juga boleh. Zaman dulu kan pakai kulit pohon. Ya, yang menjadi masalah begini Pak Andreas, apalagi di Toraja kan. Jadi nenek-nenek kita dulu itu seumur hidupnya itu tidak pernah pakai jas, kan begitu? Iya, karena belum ada pakaian. Tidak ada. Makanya pakai kulit pohon. Ya, enggak yang sekarang inilah ya kan. Kebanyakan orang-orang tua kita itu paling bajunya baju partai ya kan, baju apa ya kan? Iya. Selama hidupnya itu tidak pernah pakai jas, mak sembuh ya kan, sarung ya kan. Iya. Nah, pas mati dikasih pakai jas. Kemana ya? Karena itu karena itu Kalau kami nggak baju gini Pak terakhir. Palopo. Kalau kami kan orang Batak kan ada jas saya aja ada 8 ini jas saya. Saya aja mati udah ada petinya, udah ada kuburannya, udah ada jasnya, sepatunya udah lengkap, kaos kaki, sumirnya, jadi semua udah lengkap. Jadi gitu loh. Kita gini ya, kematian itu jangan kita anggap menakutkan. Kematian itu harus kita hadapin. Makanya kematian itu harus kita hadapin dengan kemenangan. Kemenangan dengan cara apa? Mempertahankan iman. Nah, iman itu apa? Percaya kepada apakah Yesus betul, Kristus. Bang Kepas, apakah betul dengan meninggal berpakaian seperti itu, kalau perempuan kan pakai baju pengantin, kalau laki-laki pakai jas, apakah betul seperti penjelasan Pak Pendeta lain mengatakan bahwa menghadirkan perkawinan anak domba? Takut juga ke situ. Beda. Ini udah beda. Nggak ke situ versinya Pak Palopo. Nggak ke situ Pak Luding. Ini Nah, hanya bentuk. Ada juga yang saya bingung Bang Kepas. Banyak juga itu teman-teman Kristen selama hidupnya jarang baca Bible, pas mati baru ditaruh di sampingnya. Ya itu salah itu. Kebalik. Itu sebenarnya salah itu Pak Palopo. Iya, jadi Betul nggak? gini Nggak, loh. ini saya tanya Pak Andreas sebagai orang Toraja nih kan. Bagaimana Pak Andreas? Betul nggak? Betul, tapi itu Nah, kan iya. tidak ada pengaruhnya bagi orang mati. Yang pengaruh itu Iya, nggak ada pengaruhnya itu. Iya, Nggak ada cuman kan pengaruh. selama hidup tidak pernah baca Salah Bible, itu. jarang ya kan. Iya. Nah, setelah mati baru dikasih Bible di sampingnya. Jadi Pak Palopo, kan saya bilang Pak Palopo. Jadi Pak Palopo, banyaknya Kristen itu Pak Palopo. Kristen itu, jangankan Kristen keluarga saya lah, kan saya bilang, kalian sudah membaca Alkitab gak keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Nah,
yang dibilang Pak Palopo tadi, ketika meninggal ada Alkitab, apa gunanya Alkitab itu di situ? Itu kan benda, kitab suci. Terus ketika sudah itu bisa menyelamatkan? Enggak juga. Kenapa? Karena bukan Alkitab itu menyelamatkan engkau, tapi ketika kau membaca Alkitab itu dan kau di situ akan menemukan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan. Di Alkitab itulah semua pengetahuan. Makanya ketika seseorang membaca Alkitab itu keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu, disitulah nanti akan lahir pengetahuan-pengetahuan di dalam otak atau pikiran kita. Nah, banyak orang Kristen dia gereja tapi nggak membaca Alkitab. Jadi satu ayat baca, dua ayat baca. Iya makanya, Nah, bukan itu konteksnya Bang, bukan itu. Yang saya bilang tadi kan ada juga gitu kan. Nah, saya kan juga sering gitu kan melihat ngelawat saudara-saudara Kristen, kan banyak juga saudara Kristen Toraja kan, saya orang Toraja juga. Nah, di dalam peti itu dimasukkan Bible loh, dimasukkan sama di Batak juga gitu. Nah, itulah saya bilang. Selama hidupnya jarang baca, pas mati ditaruhlah di sampingnya. Makanya saya bilang terbalik memang. Terbalik. Itu yang saya maksud. Makanya salah. Makanya kan sebenarnya pendeta itu sebelum ditutup peti mati itu nggak boleh ada Alkitab di dalam peti mati itu. Gitu loh. Karena nggak ada tertulis di dalam Alkitab apabila meninggal biarlah kitab suci itu ada di dalam peti mati itu, nggak ada. Jadi kadang manusia menambah yang nggak ada gitu loh. Nah, memang Kristen begitu selalu menambah ya, mana ada nggak ditambahi? Ayo coba ada nggak yang nggak ditambah-tambahi? Ditambahin semua, makanya terbalik-balik. Makanya kan terlalu mungkin gini ya pandangan, makanya salah banyak orang. Makanya saya bilang tadi Pak Palopo, ini kan saya udah beda Pak Palopo. Saya kan udah ditemuin Tuhan, kan udah dibilang aku berkenan kepadamu bebas. Gitu loh. Berat gitu. Apalagi orang Toraja. Jadi tanya aja Pak Andreas, sabar. Apalagi nih orang Toraja kan. Kalau mau lihat orang Toraja kaya, mati nanti. Baru kelihatan kayanya. Betul Pak Andreas? Oh betul sekali. Terbalik. Itu budaya kan? Budaya gitu loh. Nah dari sini nih makanya kalau kita berbicara akal sehat, ya kan selama hidup seumpama orang tua kan, ya jaminlah baik-baik. Nanti kalau ada budaya itu ya ketika orang tua baru meninggal, barulah dibikin acara mandiri apa segala macam kan. Wah besar-besaran pesta itu, miliaran kalau orang Toraja Bang. Ini dia. Tapi selama hidup ya makan apa ala kadarnya. Betul lah Pak Andreas? Makan ikan teri saja. Nah makan teri dicoba-coba pakai lombok. Atau memang enak daerah dingin kan. Daerah dingin masuk aja semua itu makanan kan. Nah tapi coba kalau mati nanti. Wih, miliaran kerbau. Beli kerbau. Ah ini. Begitu dia, terbalik. Iya. Adat. Budaya. Mudah-mudahan Pak Andreas nanti jangan begitulah, nikmati aja hidup, bosku. Oh ya, saya sudah berubah, saya juga punya pola pikir kan. Iya, sama nenek-nenek kan orang Rantai Bala semua, bosku. Iya. Oh. Rantai Bala, Mengkep. Ini Pak Palopo, saya baru kaget ini. Ini nama Bang Kepas kok Tuhan ini tidak ditanya nanti kalau ketika bertemu dengan Tuhan Bang Kepas. Makanya kan tadi kan udah saya jawab tadi Pak Lodi. Nah semua nanti tingkah laku kita ini kan dipertanyakan Tuhan gitu loh. Misalnya nih penghakiman. Nah kenapa dibilang Kepas tahun segini kamu membuat namamu Tuhan di TikTok. Nah apa maksud dan tujuanmu? Ya kita demokrasi dong. Tuhan kan demokrasi. Ya lanjut. Gini ya Bapak ya. Saya harus menetralisir yang kunci-kunci surga itu. Iya. Gitu loh. Makanya kunci-kunci surga banyak di dunia ini. Bukan main. Jadi perlu saya Bapak, bagaimana saya menetralisir mereka ini mengetahui kebenaranmu gitu loh. Berarti Tuhan tahu TikTok juga ya, takutnya Bang Kepas sama Nabi Luga dipertemukan kan? Kenapa kalian sudah ada Tuhan, sudah ada Nabi?
Kalau kak saya Itu kan menyala Tuhan kan Bang udah Loding. datang. Kalau dipertemukan itu menyala Bang. Saya takutnya begini loh Bang Loding. Saya takutnya begini. Kalau orang-orang nanti di sekitaran situ, oh Bang Kepas ini Tuhan, disalib juga gimana loh? Hati-hati loh buat menembus dosa loh. Kan gak pernah Pak Palopo saya mengaku Tuhan gitu loh. Kecuali misalnya kenapa Yesus disalibkan? Kan karena dia mengaku Tuhan. Nah ini sudah pengakuan ini, Itulah. namanya sudah ditulis. Namamu Tuhan salib juga. Itu sudah Iya, pengakuan. Tapi betul perkataan Bang Kepas. Betul perkataan Bang Kepas bahwa Tuhan telah menemui Bang Kepas. Iya. Mungkin Iya kan kalau udah mimpi datang. atau penglihatan begitu. Penasaran juga Iya, nih Bang saya- Loding. Didengar dulu Bang Loding. Saya kan sebelum tidur kan berdoa memanggil Roh Kudus. Ya. Nah, Ini kesaksian ini saya kesaksian bagus nih. dari mulai kecil itu diajarkan sebelum tidur itu cuci muka, cuci kaki, berdoa Minum kepada susu. Tuhan Yesus. Minum susu. Minum susu udah lewat, minum susu waktu belajar. Iya. Nah, Kalau berdoa kepada Allah, Bisa aja Bang Itu. Palopo ini. kalau berdoa kepada dari cuma sampai dari Yesus kecil kan? sampai 18 tahun datang. Jadi nggak tiba-tiba Weh, Tuhan, umur 12 tahun 15 nggak gitu loh. Kalau Tuhan berdoa cuma sampai Yesus kan? Berarti sudah melihat Tuhan Siapa itu. ya? Bang Kepas sudah tahu. Iya, makanya kan dibilang aku Tuhan, aku berkenan kepadamu Kepas. Nah, saya mau bertanya ini sama Tuhan itu. Nah, aku mau bertanya ini sama Tuhan itu, tapi langsung pergi Coba Tuhan itu, Pak. Tunjukkan Tuhan yang mana percaya- Bang Kepas? Iya yang mana itu? Enggak, itu enggak. Yang Itu enggak ada itu. Enggak cahaya putih enggak. Enggak begitu, enggak ada gambar Cahaya putih. orang. Iya. Oh. Kan Tuhan Bang Kepas kan orang. Mila buat dulu susu anakmu. Jadi seperti apa waktu bertemu? Bang Kepas? Katanya Jadi belum. gini ya. Jadi makanya saya bilang tadi itu. Jadi kita mau selamat itu kita roh kita bukan daging kita gitu loh. Bukan daging kita, makanya roh kita ini mau kemana, makanya dibilang roh, makanya ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, bukan dibilang Yesus ke dalam tanganmu kuserahkan roh dan dagingku, enggak, Bukan nyawanya. makanya kembali lagi. Kayaknya saya bingung dia Pak Andreas ini. Pak Andreas ini Kristen atau Muslim? Nah, maksudnya bukan nyawanya yang diserahkan. Enggak, saya tanya dulu Pak Andreas Kristen atau Muslim. Saya tahu saya menjawab gitu loh. Oh, Kristen saya. Nah, kok ditanya lagi, aduh. Tidak, Jangan kalau ditanya Pak lagi. Andreas ini Kristen garis lurus dia. Lanjut. Ya, maksudnya ada apa yang garis miring? Ada lah. Kayak kau ini miring. Kuserahkan rohku. Siapa yang menyerahkan rohnya itu? Kalau nyawanya ya, kan Aduh. kita mati itu nyawa. Tapi semua Kristen harus cuma Bang Kepas loh yang namanya bisa ditaruh Tuhan loh. Apakah ini Tuhan orang Kristen? Tebaga. Biar bukan mereka Bang ini Loding kan. ini memang menyala Bangku. Jadi gini ya, bukan saya bukan Tuhan. Kenapa? Supaya ketika kalian ini menghargai Tuhan ketika membicarakan tentang kebenaran, jangan mengolok-ngolok. Itu loh. Kenapa saya bilang Yesus Tuhan? Nah, kalian mengolok-ngolok itu kan manusia. Dia kan 2 meter. Dia kan gak punya kuasa. Coba. Kalau 2 Berapa meter lo itu Bang? 2 meter. Bang, kalau 2 meter itu, kalau 2 meter jangankan jadi Tuhan, Bang, peluk pohon beringin saja tidak bisa tuh.
Itu makanya Pak Palopo kan dia bilang nggak masuk akal Bang Kepas, nggak masuk akal kan itu terus Pak Palopo. Kenapa? Pak Palopo masih ragu Yesus itu Tuhan, dan sampai sekarang Pak Palopo itu masih penasaran siapa sih Yesus ini. Sampai segitunya umat Kristen menuhankan dia. Bukan gitu Pak Kepas, bukan gitu. Seandainya memang Yesus itu palingnya segitu, takutnya kalau menghakimi Mike Tyson nanti bagaimana lu? Besar lu Mike Tyson. Itu yang saya pikir gitu loh. Tapi begini loh Bang, Palopo. Yesus di dalam Bible itu Tuhannya huruf kecil, tapi Bang Kepas berani huruf besar semua loh. Jadi begini Bang, saya bisa ambil ukuran Yesus itu kan di dalam Bible. Waktu dia mau naik keledai, dia naik keledai aja diangkat naik, berarti tidak tinggi-tinggi amat. Jadi bisa gini 160 loh. Saya keledai kan kecil. Ini kan Tuhan kapital ini huruf besar Tuhan. Kenapa? Dengar ya, kapital ini dengar. Ini kan kalau makanya saya masuk komal yang lain, kok namamu Tuhan katanya. Dia nggak tahu. Dia belum bertanya secara detail. Langsung saya diturunkan di komal yang lain. Angkanya mereka ini nggak menghargai Tuhan gitu loh. Langsung main turun-turun aja. Kenapa? Karena disitulah kelihatan manusia itu nggak menghargai Tuhan. Iya. Jadi makanya saya bilang tadi, kembali kepada kita, apa sih arti Tuhan ini? Kan gitu. Gitu loh. Nah, jadi gini, betul kata Bang Loding tadi. Di Bible itu kan ada Tuhan huruf besar semua, huruf kapital, ada Tuhan yang T-nya doang yang huruf kapital gitu loh. Nah, yang mana yang kau sembah? Ya. Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Tuhan huruf besar lah, kapital lah. Kan ada huruf kecil juga di situ. Itu kan menyatakan dewa itu. Tuhan kecil itu kan menyatakan dewa itu yang ketika Israel itu. Oh, nah Yesus ini Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Huruf besar. Tuhan huruf besar. Mana ada Tuhan huruf besar di Perjanjian Baru? Yesus itu Tuhan huruf kecil. Gimana sih? Coba kau buka itu Yohanes 13:13. Nah, itu lagi kan kembali. Itu lagi kan? Itu lagi. Coba. Ayo. Jadi kau ini salah Tuhan. Coba Bang Pastor Lodi 13:13 itu John. Yohanes Kalau saya benar nama saya guru dan tuan, nggak ada hanya. Yohanes 13:13. Tuhan aja nggak keberatan ku buat namaku Tuhan, nggak keberatan. Astaga. Menyala nih Bang Kepas, menyala Bangku, lanjut. Menyala. Apa di situ Bang? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Guru Tuhan. Tuh, Tuhan kan. Tuhan huruf apa itu? Katamu itu benar. Huruf besar lah. Huruf apa ini? Ya? Apanya yang mana? Itu kan kapital yang pertama itu Tuhannya T-nya itu. Kan ada di Perjanjian Lama kan ada T-nya kecil. Tuhannya ya T-nya. Itu kan T besar itu. Nah, coba yang Tuhan huruf besar semua. Oke. Di Perjanjian Lama. Tuhan huruf besar semua. Bentar. Jadi jangan salah Andreas, di Bible itu ada. Nah itu tuh. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberi kemuliaanku kepada yang lain. Nah, itu. Setara dengan Kepas nih. Elohim Yahweh. Jadi Tuhan itu Jadi berarti nama. Kepas ini Elohim Yahweh. Aduh. Enggak lah. Jadi Tuhan Kepas yang mana, yang huruf kecil apa huruf besar? Bang Lodi, Itu dia lagi memperkenalkan Tuhan. Jadi huruf besar semua. Bahasanya Bang Kepas tadi begitu. Iya Bang Kepas. Betul ya?
Jadi gini ya, T-nya itu yang penting besar, itu udah loncat. Ada T-nya yang kecil, makanya bacanya pasti ada yang kecil karena itu menyebutkan itu dewa-dewa menyembah. Kalau T kecil itu menyembah misalnya Tuhan, T-nya itu kan T-nya kecil tapi itu menyembah dewa-dewa gitu maksudnya loh. Allah lain, misalnya Allah A-nya kecil itu itu menyatakan dewa gitu loh. Tapi Bukan begini, Elohim. itu bagus tadi data yang dibuka Pastor Loading itu. Tuhan itu nama atau gelar? Itu lagi yang kita bahas sudah 2 tahun. Akulah Tuhan, itulah namaku. Nah, gimana itu? Coba Pak Andreas dulu soalnya udah 2 jam saya loh. Pak Andreas kan Kristen juga. Pak Andreas ini garis lurus dia, garis lurus. Susah. Kalau kau ini garis Itu aja kalau saya protes itu namanya itu tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh itu karena ya nama Tuhan itu kan bahasa Indonesia, jadi itu tidak boleh dilupakan dengan apapun. Tuhan itu tidak boleh. Bang Palopo, kalau begini berarti cocok sudah ya. Berarti bisa juga kepasin ya. Pasti. Apa itu? Keledai itu. Kenapa keledai itu? Kan Tuhan pernah naik Menunggangi keledai. keledai. Siapa tahu Bang Kepas mau naik. Oh, kalau saya kan tidak punya kuasa. Kalau sekedar hanya menaiki keledai boleh, tapi kan saya kan tidak punya kuasa. Oh, berarti fix Tuhan. Karena Tuhan pernah naik keledai kan di Bible, berarti Bang Kepas fix Tuhan. Bukan saya, Yesus, Tuhan Yesus yang naik keledai itu. Oke, Bang Kepas sekarang namanya siapa? Udah dibilang itu kan hanya di TikTok aja itu. Berarti Tuhan di TikTok. Bukan, jangan disalahartikan ke TikTok. Sama itu, misalnya malaikat di TikTok, terus dia malaikat, enggak lah. Jadi kurang pas lah namanya itu ya. Iya kan ada kan malaikat, ada dibilang simbolis, ada dibilang syaitan. Enggak, nama Kan dia- Tuhan ini harusnya tidak boleh dipakai itu nama Tuhan itu. Itu aja kan, jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kalau begini bahkan Sebenarnya Iya, kalau betul. kalian menyebutkan Tuhan dengan tidak sembarangan, kalian nggak berdosa. Tapi kalau kalian mempelintir-pelintir Tuhan itu, kalian yang berdosa. Kalau saya kan nggak berdosa. nah ini sudah dibaca ini Tuhan. Sudah Ya jadi kalian yang salah. Jadi gini lah. Makanya ketika kalian, ya Tuhan berikan saya rezeki, itu bagus. tapi bukan Tuhan kamu. Iya, kalau itu ya nggak masalah. Emang kita nggak sebagai Tuhan gitu loh. Kita nggak mau Firaun. Ada pembahasan lagi? Tuhan. Paling bagus apa Bang Kepas? Saya usulkan ganti 2. Pak Tuhan kan Palopo lebih dibilang Pak Palopo, gantilah namamu, janganlah Tuhan katanya. Memang dia kan ya itulah. Iya, Kadang capek kalau mau juga kita nama yang menjelaskan. agak-agak mirip. Kalau mau nama yang Nanti agak mau- mirip, saya kasih rekomendasi 2. Kalau bukan hantu, nanti ku buat namaku Yesus aja lah. Ya. Nah, kalau Yesus memang kan masih ada Yesus lain ya, Yesus Barabas. Tapi Ya. kalau Tuhan itu tidak ada, sudah tidak ada Tuhan lain. Iya. Yesus bisa. Ada juga pemain Nanti Argentina itu kan Gabriel Jesus kan ada. Iya, nanti nama anakku walaupun namanya Yesus, Abraham, baru begini, Sem, Ham, Yafet. begini Bang Kepas. Ini bukan kita bicara apa, kita hanya bukan kita minta-minta, tidak. Tapi kalau Bang Kepas ganti nama Yesus, ya, ganti nama Yesus begitu. Iya, masalahnya saya nggak Iya, bentar terima dulu. rekomendasi nama dari orang gitu loh. Saya yang Iya, punya misalnya Bang Kepas ganti apa nama diri, Yesus. masa saya minta-minta Bang deh. Kepas. Hmm. Iya, Bang Kepas ganti nama Yesus. Begitu bawa motor tiba-tiba jatuh, masa orang bilang, "Wah, Yesus jatuh dari motor."
Atau maling Ya, ayam nggak kan apa-apa lah. baru ditangkap, baru di penjara, bilang, "Wah, Yesus di penjara." Ya nggak apa-apa. Nah, sebenarnya begini Pak Andreas, itu Yesus itu harus ada dua gitu, Yesus yang jam 9 atau Yesus yang jam 12. Kan ada yang Jadi disalib gini jam loh. 12, ada yang disalib jam 9, Iya. ada yang jam 3. Jadi gini, makanya tadi kan dibilang Yesus aja pernah ditahan tentara Romawi, disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi Umar kuat, Tuhan ditangkap. Astaga, Siapa yang tangkap Tuhan itu ya? berarti si Andreas ini nggak Kristen, dia memprolog Kristen Yesus dia, ketika Yesus. Loh, bagaimana saya memperoleh? Tidak boleh begitu. Nggak boleh. Kamu yang prolog karena saya bilang Yesus ditangkap, ditahan, memang ditangkap kok, disiksa, mati. Ya betul kan, saya Bangkit. yang saya tadi itu persoalkan kalau anakmu dikasih nama Yesus baru ditangkap, baru di penjara, baru Bukan dibilang tadi yang saya bilang Betul. tadi itu. Tapi yang Yesus itu ditangkap, jadi Oh, itu Yesus, kan dia Yesus itu kan Tuhan gitu loh. Masalah Yesus kan udah pernah ditangkap, dipenjarakan, terus disiksa, terus ya itu kan memang bukan, benar. itu kan bukan yang saya bahas itu, tapi ya anakmu kan kamu bilang anak saya Iya. nanti saya mau kasih nama Yesus. Nah, Betul. terus Jangan tiba-tiba berandai-andai dulu. Jangan sudah dikasih anak anak saya tadi nggak kan. ada gitu loh, Andreas. Jangan banyak berandai-andai. Kalau Loading tadi kalau bilang ada tidak kotoran, kalau jatuh dari gini motor kan loh. baru dibilang, "Weh, Yesus jatuh dari motor." Jadi tidak nyambung kan. Iya. Iya. Dia gini loh, Iya, Pak. begini Pak Bang Lopo. Kepas. Tidak Dia Bang Kepas. gini Bang loh. Kepas, apakah Dia Bang begini. Tunggu dulu satu-satu. Jangan seperti Iya, pasar iya, iya, ikan iya. gitu loh. Jadi Pak Palopo, dia kan beranggap, kenapa sih si Kepas ini dibuat namanya di TikTok Tuhan, kok berani banget? Saya tahu pasti dalam hati kecilnya, saya tahu ini orang pasti kok berani banget lah ini anak manusia membuat namanya Tuhan. Hati kecilnya ya. Nah, ini dia Pak Palopo yang harus diluruskan. Gitu loh. Silakan Pak Bang Loding. Kepas, Bang Kepas kan meyakini bahwa Yesus ini adalah Yesus yang menciptakan langit dan bumi kan, dan seluruh isinya termasuk manusia kan? Ya, benar sekali. Oh, begitu ya. Oke. Bagaimana dengan ini? Apakah Yesus menciptakan pembunuhnya sendiri? Ya. Oh, ini beda. Kalau ini beda dianalisa gitu loh. Beda. Ini kan Beda. orang-orang Yahudi itu Iya. telah membunuh Tuhan Yesus. Yang menciptakan orang Paham. Yahudi siapa? Yang menciptakan manusia itu Tuhan Yesus, Adam dan Hawa. Yang membunuh Tuhan siapa di sini? Manusia. Berarti Yesus menciptakan pembunuhnya sendiri. Ya dia kan harus selesai misi penyelamatannya. Misinya kan udah jelas, menyelamatkan manusia. Berarti Yesus itu ketika dia datang ke dunia dia sudah tahu kalau dia mau mati di kayu salib, Bang Kepas. Makanya kita buka dulu Filipi 2:5-11. Ayo kita baca. Itu jawabannya. Dari pertanyaan itu Filipi 2:5-11. Sebenarnya Bukan yang sedikit saya aja pasal tanyakan. Yang saya tanyakan Filipi begini, 2. apakah Yesus tahu ketika dia datang ke dunia ini dia mau mati di kayu salib? 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu Yesus. Tunggu supaya paham hamba, tunggu dulu, jangan terlalu cepat. Biar nyimak ini 90 juta orang ini. Masalahnya 90 juta ini harus tercerahkan gitu loh. Iya. Nah, yang mana tadi yang hamba? Tunggu, naikkan dulu Pak Loding. Yang hamba tadi itu. Hamba tadi mengenai Yesus ya, dagingnya ya. Ya, apa ini? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya. Oke, Yesus terus. Dan dalam keadaan dengan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Itu Elohim ya, dirinya, dan taat sampai mati. Yesus. Oke.
bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, itu Yesus ya, Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itu kan keilahiannya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di luar biasa. Tapi saya bingung sini loh. Ini. Mana ya? Apanya? Yang bingungnya di ini, Melainkan telah mengosongkan dirinya. Apa yang dikasih kosong ini? Iya, mengosongkan dirinya itu, dia mengosongkan dirinya, dia harus menjadi seperti manusia. Ya, apa yang dikasih kosong? Melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, apa dikasih kosong? Nah, ini dia kalau dia main akal-akalan kepada manusia, main kosong-kosongan. kayak Tidak, Bang Kepas. Ketika Bang Kepas mengatakan, ketika di sini dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Dengar gak? Pak Palopo kalau main kartu kosong-kosong dibilang pusing kepalanya. Nah, kalau tadi mengosongkan dirinya, di sini kepenuhan. Jadi mana yang betul nih, kosong atau yang mana yang betul itu? Iya, makanya Tidak jelas ini Tuhan kosong atau penuh nggak jelas. Pak Loding enggak, dia main kosong-kosong dia. Jadi kalau dibilang dalam gambler dia main kosong-kosong, akhirnya apa? Pulang dengan tangan hampa. Ini kan Filipi 2 nomor 6 ya. Filipi 2 nomor 8 ya. Nah, mana ya? Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Berarti apa yang dikasih kosong ini? Ya diri Bapak itulah, kan Bapak yang tahu mengosongkan dirinya. Berarti berpisah dong. Apanya? Iya, kan keilahiannya kan di sorga. Nah, ya, berarti ini dia mengosongkan keilahiannya. Yang dimaksud mengosongkan tadi kan di atas itu ya, di dalam diri jasmaninya kepenuhan Allah, tapi dia mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba. Seperti itu. Iya, di sini kan kosong, tetapi di sini. Nah, ini yang bagus nih, Kolose 2:9. Nah, ini kan sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jasmania ini tubuh atau tidak? Tubuh jasmani kan. Tubuh. Berarti mayat Yesus itu Tuhan. Sebab di dalam dia secara jasmania kan. Enggak, yang penuh apanya itu? Yang penuh apanya? Kealahan. Nah, tadi yang kosong tadi apanya? Dia mengosongkan kealahannya itu. Yang mana yang benar? Yang kosong atau yang penuh? Dia menghilangkan kealahannya itu kan. Itu yang dikosongkan itu kealahannya, karena di dalam dirinya berdiam kepenuhan kealahan. Kealahannya itulah yang dikosongkan. Dia mengambil rupa. Merendahkan. Tapi ada yang saya bingung, Pak Pastor Loding, di kisah 236. Kisah 236. Iya, kisah 236. Ya. Bang Andres, nama Tuhan Anda kan Yesus, betul ya? Dengan pakai pas. Kalau Pak Lopo, aku nonton YouTube dulu ya. Nanti aku masuk lagi ngantuk. Iya. Kalau Pak Pastor Loding kan ini Tuhannya Allah namanya, betul ya? Pak Pastor Loding ya? Iya, Allah. Bisa dibaca, Bang. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gimana itu Pak Andres? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi itu perintah kepada Israel ya. Iya. Kaum Israel tahu dengan pasti bahwa Allah ini. Nah, ini pidato itu. Ya. Khotbah Petrus. Khotbah Petrus. Nah, masalahnya di sini Pak Andres. Kalau Allah itu kan Tuhannya orang Islam, Yesus Tuhannya orang Kristen.
Jadi kalau kita baca di situ, Tuhannya orang Islam membuat Tuhannya orang Kristen. Gimana itu? Yang kamu salibkan itu. Nah, ya nyambung juga. Ya kan? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhannya orang Islam membuat Yesus yang kamu salibkan. Jadi Tuhannya orang Islam membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, iya kan? Nyambung juga. Bang Andre salah itu. Salah ya. Tidak bu. Loh, ini kan dia memang betul bahwa Allah yang membuat Yesus, Allah yang membuat Andreas. Yesus itu disalibkan. Andreas, tapi kalau di sini bunyinya begini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini kan menjadi Tuhan. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Nah, jawabannya di Kisah Para Rasul 36 tadi. Allah yang membuat. Iya, sudah nyambung kan? Iya. Yang membuat Tuhan dia Allah sendiri. Nyambung, nah itu. Gimana Bang? Pilih. Bang pilih protes. Jadi lebih original teks lagi kalau begitu kan? Kalau saya ini yang lebih bagus lagi karena ya Allah sendiri pun yang membuat dia Tuhan. Bukan cuma orang. Bukan cuma orang. Kalau yang itu yang Tuhannya orang Islam membangkitkan Tuhannya orang Kristen yang mana ya? Lebih murni. Saya lebih setuju karena tidak mungkin Yesus itu bangkit kalau tidak dibangkitkan oleh Allah. Iya kan? Masalahnya di sini Tuhannya orang Islam membangkitkan Tuhannya orang Kristen. Ini masalahnya, Pak Andres. Wah, kalau kita mengklaim bahwa Tuhan apa salah mempunyai apa itu namanya ya Islam mempunyai hanya Islam yang mempunyai Tuhan Allah itu, wah saya kurang cocok juga karena saya juga punya itu. Berarti dua Tuhannya Pak Andres, Allah dengan Yesus. Iya, karena Allah itu kan sang sumber. Coba baca Andreas. Ya betul. Allah sudah membangkitkan Tuhan. Betul kan? Allah sudah membangkitkan. Coba. Allah sudah membangkitkan. Jadi ini Tuhan siapa? Ini Tuhan siapa? Itu Tuhan, itu sangat pencipta itu. Tuhannya orang Islam. Iya, berarti Tuhan orang Islam kan? Tuhan saya ini kan? Ya Tuhan saya juga ya. Kalau Pak Andres Tuhan berarti dua Tuhannya Pak Andres. Tuhan saya. Oke, jadi sudah betul itu Allah. Allah ini kan sang sumber toh. Jadi kalau tidak ada Allah membangkitkan Yesus mati total. Iya. Allah ini Tuhan bukan? Tuhan Allah. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Yesus. Ya kan? Yesus ini Tuhan. Iya, Tuhan itu kan gelar. Jadi Yesus, Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah. Jadi beda Allah. Ada berapa Tuhan? Ada dua di sini. Ada dua Tuhan. Iya, sesuai dengan original teks tuh sesuai. Masa mau dibilang saat itu kacau kan? Kan ada Allah, ada Yesus, berarti ya kalau cuma satu ya berarti kacau. Ya toh, jadi dua di situ kan sesuai original teks. Berarti ada dua Tuhan. Ada dua Tuhan di situ. Biar kita tidak bingung. Karena kalau dibilang satu, gimana Allahnya? Kalau cuma Allah, ya toh kalau cuma dibilang Allah saja, lo Yesusnya ada. Kalau cuma dibilang Yesus, Allah. Kalau berceramah itu lagi. Jangan sambil ketawa, bro, nggak sopan. Andreas, kalau Tuhan itu gelar ya Andreas. Oke. Kalau Tuhan itu gelar. Iya gelar. Oh, coba baca ini. Apa itu? Aku ini apa itu saya ya? Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah, salah lagi. Katanya gelar. Iya, tapi kenapa ada Allah tadi? Jadi harusnya kalau tidak ada Allah berarti ya sudah ini betul ini. Tapi kan ada Allah. Jadi bagaimana gelar? Tapi ini nama. Iya, jadi yang betul nama apa gelar? Kalau di sini aku ini Aku ini Tuhan, itulah namaku.
Tapi di sana tadi coba dia cuma bilang Tuhan tidak ada Allah, ya setuju saya. Tapi kan ada Allah lagi. Jadi Allah yang membangkitkan. Coba cuma dibilang Tuhan membangkitkan Tuhan, wah lain lagi, lain cerita. Nah ya kan? Tapi kan ada Allah, sambungannya lagi Allah. Allah yang membangkitkan. Coba cuma dibilang Tuhan membangkitkan Tuhan Yesus. Itu berarti beda lagi. Jadi bagaimana tuh Philips? Tapi gini, Pastor Roding tadi buka loh. Ternyata Allah itu nama. Di mana tadi buka itu? Oh ini. Ini. Kalau Pak Andres, Allah itu nama atau gelar, Pak? Apa? Oh nama itu Allah. Artinya Nama. Kalau di Kristen, nama kan yang dibilang Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ya kan? Allah yang menciptakan. Berarti itulah sosoknya atau hakikatnya. Ya kan? Yang menciptakan. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsi. Firman Tuhan yang namanya Allah. Allah lagi kan muncul lagi. Allah berarti bukan Yesus. Semesta alam. Ya ini kan Allah ini bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Kenapa bukan ada lagi bapaknya Yesus? Lo dia kan Bapa itu merujuk kepada Allah, Bapa. Jadi Yesus itu memanggil Bapa, berarti dia merujuk kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau saya memanggil Bapak, itu Bapak saya di Toraja. Kepada biologis. Kalau Andreas yakin kalau yang mati itu Tuhan atau manusia? Atau bukan Tuhan? Yesus yang mati. Iya, yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau gelar tidak bisa mati, tapi Yesus mati. Gelar tidak bisa mati. Jadi Oke, gini mungkin gelarnya Pak Pastor Roding. Umpama kan saya si orang guru. Jadi guru itu tidak mati karena itu karena gelar saya guru karena saya pengajar, tapi yang mati Anda lihatnya. Seperti itu. Jadi kalau Andreas kalau dibilang Tuhan Yesus, berarti yang mati itu Yesus. Kalau Tuhannya itu atau begini, Pak Andreas, pertanyaannya begini, yang mati itu di kayu salib adalah Yesus. Gelarnya Tuhan atau bukan Tuhan? Ya sudah tertulis di kitab itu Tuhan. Berarti Tuhan mati. Oh, tidak mati kalau gelar. Coba. Jadi Yesus yang mati di kayu salib, ya kan? Yang mati itu gelarnya Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus ini. Yesusnya yang mati. Yesus, gelarnya? Tidak. Gelarnya yang Tuhan atau bukan Tuhan? Gelar gitu loh. Tuhan. Itu gelarnya kan Tuhan yang mati. Itu kan sudah dibilang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu kan gelar, jadi tidak mati, tapi Yesusnya mati. Yesus mati. Sama kalau saya kan saya guru. Jadi kalau saya mati, ya dibilang Bapak guru mati, ya kan? Berarti Tuhan tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Oke, silakan dibaca. Baca Pak Andreas. Oh, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Kematian Tuhan sama. Nah, itu Tuhan yang mati. Iya. Ya karena memang mati. Itu kan mati. Ini kan. Oke, mantap. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan. Jangan dibaca terus, itu aja di atas. Yang mati Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, setahu saya kan betul-betul bahwa Yesus itu mati. Berarti Tuhan mati. Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan mati 3 hari, siapa yang jadi Tuhan? Allah. Berarti Tuhan tidak mati. Allah. Ini kan Yesus, ini kan Tuhan Yesus. Makanya di sini kan ada 2 Tuhan. Jadi Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus. Jadi ada 2 Tuhan. Ya, jadi waktu mati Tuhan Yesus mati, Tuhan Allah masih standby.
Jadi siapa yang itu kan sudah ada ayatnya itu. Betul. Jadi Yesus dibangkitkan oleh Allah. Jadi kalau tidak ada Allah ya jadi otomatis kalau tidak ada Allah udah masa ada abang mau komen masa ada abang mau anu teh beres teh tongan toh. Jadi kalau satu yang mati, Bang Polopo masih ada satu. betul ini kan. Rasional. Benar. Itu kan ada ayatnya juga. Ada ayatnya Iya. bahwa Yesus itu Kamu dibangkitkan. Muhammad mati enggak bangkit lagi. Sabar dulu, sabar dulu. Kan ketawai. Belum kamu Muhammad mati. Begini Bang. Kita ini Sebentar. Begini Bang. bukan kita diketahui tapi ini kan Andreas. kan lucu-lucu kita di sini. Iya. Betul. Bang Andreas. Ya Loding. Nah, di sini dikatakan coba Bang. Nah, coba Bang Andreas baca ini. Bentar ya. buram dulu. Buram ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Wahyu 3 nomor 9 ya. Ya. Coba baca. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Wih, ya setan lagi nih, bukan Tuhan ya. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Nah. Naik lagi. Nah, sabar. Pak Andreas ini orang Yahudi atau bukan? Saya orang Indonesia. Ya berarti iblis. Lihat kan di sini. Berarti iblis kan. Saya orang Indonesia saya kan. Iya betul. Saya orang Indonesia. Lihatlah beberapa orang yang jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bang Andreas Yahudi atau tidak? Toraja. Saya tidak Yahudi, saya sudah bilang Indonesia. Ya sudah berarti iblis. Loh, yang menyebut dirinya yang iblis yang Yahudi, tapi saya Indonesia, berarti saya tidak iblis. Bagaimana? Coba baca dengan baik. Coba diulang baca. Bang Loding salah paham itu Bang Loding. Lihatlah coba baca. Orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Jadi orang yang menyebut dirinya jemaah yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, itu iblis. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Apalagi coba kasih naik. Gampang itu kok. Nah, masa tidak mengerti? Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya kan? Nah, coba masa ini tidak mengerti, mesti saya jelaskan. Saya mengerti bahwa orang yang menyebut dirinya adalah jemaah Yahudi, ya itu iblis. Nah, saya orang Indonesia. Berarti saya kan bukan Yahudi. Berarti saya tidak termasuk di jemaah iblis. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi ketika orang yang bukan Yahudi dan menyamar-nyamar sebagai Yahudi, berarti jemaat ini. Iya, jemaat iblis. Iya, Pak Andreas orang mana? Indonesia. Bukan Yahudi kan? Bukan. Berarti iblis. Loh kok saya kan tidak mengaku ya Yahudi. Yang iblis itu kan yang menyebut dirinya orang. Ini tuh yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya kan? Yang menyebut dirinya orang Yahudi itu iblis. Lihatlah beberapa orang. Lanjut. Nah, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, ya, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Nah, coba berpikir, coba. Masa ini tidak bisa berpikir? Coba. Enggak, sudah pikiranku itu, sudah begitu. Bahwa saya ini menafsirkan begini kan, bahwa orang yang mengaku jemaah orang Yahudi itu iblis. Nah, sedangkan saya kan orang Indonesia. Saya bukan orang Yahudi.
Oke, sebentar. Berarti kalau begitu orang Yahudi iblis. Orang Yahudi iblis. Bisa jadi kebaliknya. Kebalik begitu. Ya. Bang Philips, jangan lupa ngopi. Nanti kita cerita santai. Pagi abang. Sudah Ngopi, selesai ngopi. karena saya di sini sudah mau 7:30 ini abang. Di tempat saya. Di Papua kah? Papua kah? Ya benar sekali abang. Oh, ya salah. Coba Bang Andreas. Ini coba jawab Yesus apa ini? Jawab Yesus, aku diutus kepada hanya ya berarti hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, apakah Pak Andreas ini domba yang hilang dari Israel atau bukan? Hilang dari di luar dari Israel. Tapi kalau di Israel tidak, karena saya di Indonesia. Tapi kalau di Ya luar, sudah. di luar dari Israel ya itu saya. Nah, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pak Andreas orang Israel atau bukan? Kena Pak Andreas. Ya salah. Kena tombak dia Pak Andreas. Kena tombak ke sini. Kena tombak kan? Pace coba kok Pace. Kau jelaskan dulu Pace. Kena dia ya? Waduh. Makasih Bang Sel. Pace. Nah ini Pace juga orang Toraja saya tidak mau, apalagi kau orang Papua. Bagaimana? Coba kau baca ini. Coba kau terangkan saya dulu. Maunya yang mana? Nah, di sini dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Kok Israel atau Papua? Saya orang Indonesia, tinggal di Papua. Nah, berarti penumpang gelap. Tidak juga. Nah, terus dia punya jelas bagaimana? Coba jelaskan saya dulu. Oke, kalau pada konteks itu kan Yesus menyampaikan kepada, iya kan abang kan ambil ayat itu. Jadi kita lihat dari tadi Matius berapa? Biar saya buka. Matius 15:24. Oke, sabar ya bosku. Saya tulis dulu Matius 15:24 supaya saya tidak salah. Yohanes, sorry. Di situ sudah jam berapa? Jam 8 apa jam 7? Pace. Jam 7:21. Sama kita berarti ya. 7:21. Abang juga dari Ternate. kisaran kita bagian timur. Ternate. Saya Ternate. Beda sejam tuh abangku. Beda sejam. Tidak, kan? sini Tidak. 17:21. Oh iya. Tapi mungkin abang terlambat paginya ya. Biasanya kita yang duluan paginya. Iya. Oke, sabar. Saya lihat konteksnya supaya. Oh iya. Jadi begini abang. Kalau dari ayat yang abang sampaikan itu di Matius 15 itu kan ada situasi itu menceritakan ada pembicaraan antara Yesus dengan perempuan Kanaan, orang Samaria, yang punya konsep ketuhanannya juga ada, yang punya Tauratnya juga ada, karena mereka kan juga bagian daripada Yehuda. Jadi Yesus mengatakan itu supaya Yesus tahu, dia mengerti tidak tentang kitabnya. Nah kan pembicaraannya kan akhirnya dia tahu. Tetapi kenapa menjawab pertanyaan abang, sebenarnya kami juga tidak terkategori di dalam. Tetapi abang tidak boleh melupakan ada bagian lain yang Yesus juga katakan bahwa aku datang kepada umatku tapi mereka tidak menerimanya. Iya tah? Pernah baca ayat itu?
Tapi bagaimana dengan pernyataan Yesus di Yohanes 17:9? 17:9. Oke. Berarti yang ini kita tinggal dulu ya. Nanti baru kita bahas lagi ke situ. Iya, karena itu. Iya, karena itu sama dengan ini juga kan. Ada sangkut paut juga. Yohanes Coba baca 17:9. 17:9. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Kalau misalnya Milikmu. milikmu. Kalau misalnya saya secara pribadi mengatakan bahwa ini doanya buat saya, salah atau tidak menurut Abang? Iya, tapi di sini kan yang berkata ini kan Tuhan Yesus kan? Betul. Tuhan Iya, Yesus toh? berdoa untuk Dia kan- siapa ini? Ini kan berdoa untuk mereka. Dalam konteks Mereka ini, itu menurut siapa? pemahaman Termasuk saya, kita juga kan? kalau saya bilang termasuk saya, menurut Abang salah atau tidak? Tapi bukannya di sini berdoa untuk muridnya. Murid Lanjut itu. Bang Palopo, lanjut. Doa Yesus kepada murid-muridnya. Kalau di Yohanes 17:17 itu Bang, doa murid kepada muridnya. Cuman agak rancu. Rancunya di Yohanes 17:2. Rancu itu di situ Bang. Coba aja. Coba aja dibuka Bang. Itu yang, Coba. itu yang Nah, tadi ini saya bilang sama Bang Coba loading sabar kan? dulu Bang. Ini kita kalau Oke, saya bedah siap. Yohanes 17 itu agak rancu. Itu perkataan Yohanes atau perkataan Yesus, tapi di situ tinta merah. Nah, coba dibuka di 17:2-nya Bang. Iya. Oke, sudah Bang. Sudah aku buka. Ya. Coba buka di 17:2 Bang. Nah, itu kan tinta merah. Iya kan? Betul. Nah, jadi ini kan perkataan Yesus yang dikutip oleh Yohanes. Betul? Betul. Nah, kalau yang tinta hitam di atas tadi, itu perkataan Yohanes langsung kan? Ya, Nah, itu tulisan kan? Yohanes lah. Nah, Ya. tulisan Yohanes langsung yang tinta hitam itu kan? Yang menjadi pembuka untuk percakapan Yesus atau doa Betul. Yesus. Ya. Sepakat. Nah, coba baca di Yohanes 17:2. Sama seperti Engkau telah memberikannya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Nya itu siapa? Yesus. Yang berkata Yesus. Iya, jadi begini Bang. Coba. Menurut pemahaman saya. Coba, Ya. coba. Jadi ini ada yang menulis. Contohnya yang lebih gampang begini. Bang Loading berkata, saya yang menulis. Tetapi waktu Bang Loading berkata, ada yang lebih tinggi dari Bang Loading. Yang Bang Loading menyampaikan di situ. Iya, tadi kan Jadi kita ada udah tiga. sepakat. Yang di hitam tadi kan itu perkataan Yohanes langsung menjelaskan tentang perkataan Yesus, kan begitu? Ya. Nah, di situ nya itu kan Yesus yang berkata. Apa di situ? Sama seperti engkau, sama seperti Bapa telah memberikan kepadanya. Nya ini kata ganti orang keberapa? Yesus. Kepada Nah, Yesus. kalau dia Yesus berarti bukan Yesus yang berkata, Yohanes. Enggak, ini Nah, menurut coba. pemahaman saya Bang. Kalau Yesus Ayat yang 2 berkata, Bang tidak- Kut, sabar dulu. Kalau Yesus yang berkata, dia harus seperti ini. Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku. Nah, baru kena. Baru itu perkataan Yesus langsung yang dikutip oleh John. Nah, itu nya. Ya, itu kan sesimpelnya Abang menerjemahkan bahasa kata ini, ya kan? Iya. Tapi tidak ada salahnya kalau saya juga bisa memberikan masukan atau Ya, pemikiran silakan. saya. Silakan. Oke, ya. Jadi John menulis doa yang diceritakan juga sama Yesus. Kenapa sampai mereka ada begitu?
Jadi mereka ini contohnya saya. Kenapa sampai Philips ada begitu? Nah, kita Bukan analoginya nggak ke sana, Bang. Nggak ke sana analoginya. Coba. Nah, itu yang saya bilang sama Abang toh. Abang tadi kan menjelaskan sesimpel yang Abang pahami. Tapi kan sekarang saya akan menjelaskan seperti yang saya pahami. Mungkin agak sedikit berbeda, tetapi itu kan diskusi. Iya toh? Karena ini kan topiknya doa Yesus untuk murid. Untuk murid. Murid. Jadi ada Yesus, ada murid, ada Bapa. Iya toh? Oke. Iya toh? Kan dia bilang pada ayat pertama, Bapa telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini Langsung benar. disambung. Ini benar. Ini benar perkataan Iya. Yesus. Sama seperti engkau telah mempermuliakan anakmu. Itu betul perkataan Yesus. Betul. Kalau yang berkata sekarang Yohanes, sabar dulu Bang. Kalau yang berkata Yohanes di situ berarti Yohanes yang dipermuliakan, tapi ini perkataan langsung Yesus. Ya kan, sama seperti engkau telah mempermuliakan anakmu, kan begitu. Iya. Nah, lalu di duanya dijelaskan lagi di situ. Sama seperti engkau, apa di situ? Memberikan kepadanya. Kalaunya merujuk ke ada pihak lain. Ada pihak lain. Kalau saya Yesus. Coba kalau Yesus dia di situ ku. Tidak, maksudnya itu tadi saya bilang, itu kata ganti orang keberapa, Bang? Ya. Yang itu kata ganti orang keberapa? Ketiga. Berarti ada orang ketiga yang diperkatakan Yesus. Cocok sesuai dengan judul perikop, doa Yesus kepada murid-muridnya. Begitu, Bang. Iya. Bingung, ini firman bingung. Kalau saya lihat bingung ini di sini. Coba Pastor Loading lanjut. Saya bisa menyampaikan apa yang saya pahami. Ya apa toh? Silakan. Apa Bang Pelik? Enggak apa-apa namanya sharing. Bang punya pemahaman. Iya. Jadi di sini juga di ayat kedua menurut saya Yesus menceritakan, walaupun dalam doa Yesus menceritakan bahwa ada 3 pribadi di situ menurut saya. 1, Bapa itu sendiri. Yang kedua Yesus, yang ketiga murid. Bagaimana diterjemahkan bahasanya? Yesus bilang begini, sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepadanya Yesus kuasa atas segala yang hidup. Karena manusia tidak mungkin diberikan segala kuasa yang hidup. Jadi menurut saya, kategori saya di bagian pertama ini adalah Yesus. Karena Yesus bilang, banyak ayat di belakang juga, baik di Matius dan juga Yohanes pada ayat pasal pertama Yesus bilang, akulah hidup. Berarti kan ada kuasa untuk hidup. Jadi itu menurut pemahaman saya. Demikian pula karena di situ kan jelas, akulah hidup, ya kan? Aku, karena yang berkata Yesus aku. Betul. Nah di sini Yesus berkatanya, bukan ku. Iya. Berarti ini merujuk kepada murid. Kalau menurut saya orang ketiga. Itu loh Bang. Iya. Paham nggak? Iya saya paham, abang menerjemahkan itu. Cuman kalau orang ketiga disambung dengan kuasa atas segala yang hidup, nggak bisa nyangkut Bang. Nggak nyangkut. Memberikan kepadanya orang ketiga dalam kurung ya, murid, kuasa atas segala yang hidup. Wah kucar kacir Bang. Waktu di Taman Eden di Taman Getsemani lari. Kan gitu. Makanya saya bilang kalau ini perkataan Yohanes benar merujuk ke Yesus. Benar kalau yang berkata Yohanes. Tapi kalau Yesus yang berkata nggak kena kepada dirinya sendiri. Dia harus berkata di situ ku. Gitu Bang. Kepadaku sebab sama seperti engkau, sama seperti Bapa
telah memberikan kepadaku kuasa atas sesuatu yang hidup, ya kan? Tapi di sininya dia. Nah, kalau nya merujuk benar ada masuk pihak ketiga yaitu murid-murid. Begitu abangku, bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut saya gitu loh. Siap abangku, saya terima. Cuman saya beda sedikit dengan abang karena kalau dilanjutnya itu manusia atau murid-murid kan nanti tambah rancu lagi toh bang. Ini sebenarnya saya dengan abang kita terjebak dalam bagaimana menerjemahkan tulisan dan ini semua pasti terkait. Cuman kita tidak bisa kembali lagi ke situ. Kita akan menerima situasi yang ada sekarang sambil berharap bahwa rancu yang sebenarnya dipahami oleh dua orang yang berbeda ini bisa diperbaiki ke depan. Begitu. Jadi kalau saya bilang itu Yesus, abang bilang itu murid, masing-masing punya konsep yang benar. Karena kalau saya bilang itu Yesus karena lanjutannya kuasa atas segala yang hidup. Nah, itu cocok. Karena Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Nah, itu cocok. Tetapi kalau abang bilang sama seperti Bapa telah memberikan kepadaku, itu juga betul. Menurut pemahamannya abang. Tapi kalau kepadaku segala kuasa yang hidup itu cocok. Itu pembicaraan Yesus langsung. Itu yang tadi saya bilang. Kalaunya ini ayat 2 ini. Coba abang jelaskan ininya. Coba jelaskan bagaimana dia bisa merujuk kepada Yesus sementara Yesus sendiri yang berkata. Coba abang jelaskan bagaimana dia bisa merujuk kepada dirinya sendiri. Iya, itu yang tadi saya bilang sama abang toh. Ada yang memahami seperti abang pahami. Tetapi tadi saya bilang, ini kan Yesus selain dia berdoa buat muridnya, dia juga kan bercerita. Jadi menurut saya, harusnya dia bilang ke dia, harus kataku. Tetapi penterjemah menulisnya. Jadi kalau saya harus pahami ini bahwa ya ini sebenarnya kepada Yesus. Karena kuasa atas segala yang hidup. Nanti sama kalau abang baca, abang juga. coba sudah diselesaikan belum ini Yohanes 17 bang? Sampai ke bawah. Sudah. Sudah. Jadi di situ juga dikatakan sama seperti aku, bukan berasal dari dunia ini. Mereka juga bukan berasal dari dunia. Ada juga di bawah. Ada. Coba abang baca seperti itu ya. Di situ dijelaskan. Ini kan yang ayat 7. Seperti sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Iya dah. Sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Sampai yang tadi dibawa sama Bang loading. Itu kan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikku. Nah, kalau Bang Loading kan ini konteksnya orang Israel. Tapi kan saya juga bisa klaim bahwa walaupun saya belum orang Israel, tapi saya percaya. Nah, berarti kan untuk dia juga. Begitu. Ya nggak apa-apa sih, kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Saya sih cuman bagaimana cara memahami sebuah teks dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Begitu kata ketika saya berkata pergilah kepadanya, berarti ada pihak ketiga. Saya menyuruh seseorang pergilah kepadanya, atau saya bilang datanglah kepadaku, ya kan? Tidak mungkin saya berkata pergilah kepadaku, tidak mungkin. Saya akan berkata datanglah kepadaku. Nah, ketika saya memasukkan pihak ketiga, mengatakan bahwa datanglah kepadanya boleh, tapi pergilah kepadanya, ya kan? Lebih tertata bahasa kan? Artinya ada pihak lain, ya kan? Bukan saya pergilah kepadaku, nggak cocok. Pasti dia bilang datanglah kepadaku kan begitu.
Bener nggak? Nah, Iya, makanya saya bilang teman-teman Kristen ini memang harus terbalik-balik, Bang. Harus terbalik. Semua terbalik. Coba aja. Sebenarnya Bang Philip kalau dari Kristen mana Bang? Oh dari Kristen Saya mana kah? Protestan. Protestan kah? Saya Protestan. Oh Protestan. Protestan. Berarti ini juga Tritunggal ya? Saya tidak bisa mendefinisikan saya posisinya di sebelah mana, Abang. Karena itu kan tetap ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Iya. Coba kau perhatikan sini. Kadang bagaimana? Coba kau perhatikan situ. Di sini kan Yesus mengatakan, ini kan perkataan ini tidak tahu perkataan Yesus atau dikutip Yohanes. Nah, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Nah, yang saya fokusnya di sini nih, Bang. Hidup yang kekal. Sebenarnya kalau menurut Yesus syarat untuk memperoleh hidup yang kekal itu seperti apa? Itu kan kelanjutan toh, Abang. Ada ayat di bagian bawahnya toh. Oke, memang mau arah ke sini. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya mau tanya yang di nomor 3 ini. Nomor 3 ini, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan. Konteks ini saya tidak bisa merubah tekstual ya. Dalam arti saya juga menerima kalau misalnya diterjemahkan keliru atau kurang atau apa, tidak ada masalah buat saya. Yang penting substansinya saya dapat bahwa di situ ada 2 perkara. Satu perkara mengenal Bapa sebagai satu-satunya Bapa yang benar. Satu, saya pakai kata Bapa ya, minta maaf. Yang kedua, yang sama pentingnya dengan yang pertama adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Clear buat saya. 2 perkara itu dapat yang atas. Ya, ini yang saya tanyakan, ini maksud ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Itu yang tadi saya sudah bilang toh, Abang. Di ayat 3 ini kita mengetahui 2 perkara, kita dapat hadiah di bagian atas, yaitu inilah hidup yang kekal. Itu hadiahnya. Itu hadiahnya. Tidak, ini coba kau perhatikan baik ya. Ini saya baca ulang dulu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Bapa ini kan Tuhan, ya kan? Ya. Berarti ayat ini menjelaskan bahwa Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan. Tidak ada di situ konteks Tuhan, Abang, kepada Yesus. Di situ kan jelas. Ini siapa? Perkara yang kedua yang tadi saya bilang, dan mengenal Yesus. Begini, Bang. Yang pertama kan tadi saya bilang mengenal engkau satu-satunya Bapa yang benar. Saya pakai kata Bapa ya, minta maaf. Iya. Yang perkara yang kedua mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di situ tidak ada kata Tuhan. Saya tidak bicara soal Tuhan di sini. Oke. Ini kan tadi kita sudah sepakat ganti Bapa. Bapa ini Tuhan atau bukan? Kita kayak anak TK saja, Bang. Kita kembali kayak gitu. Ini hanya jujur saja. aja. Kalau di sini jujur aja. Kurang kejujuran saja. Iya. Kalau kau bilang tadi kalau kau pakai nama Bapa, maka disitulah timbul pertanyaan, Bapa ini Tuhan atau tidak? Saya mau lihat kau punya kejujuran. Karena kalau menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Iya, mau ditaruh di mana? Bapa itu Bapa di sorga, penguasa langit dan bumi. Sudah clear. Iya, yang saya tanyakan. Mau ditempel nama apa di situ menurut Abang?
Tidak, yang saya tanyakan Bapak ini Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang konteks saya tanya lagi sebelum saya jawab supaya kita tidak rancu di dalam pemahaman. Yang menurut abang, saya tanya abang dulu lah supaya saya belajar juga dari abang toh, dari Bang Loading. Oke. Menurut abang, ini pencipta atau bukan? Yang mana Menurut ini abang. pencipta? Ya, setuju saya. Gak usah pakai Tuhan, kita pakai Setuju, kan? pencipta. Setuju saja. Oke. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya pencipta yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah pencipta utus. Berarti ayat ini menjelaskan Yesus ini pencipta atau utusan sang pencipta. Ya jelas tuh abang, kan saya kan sudah beda dia tadi. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, pencipta utus. Iya. Clear. Iya. Oke, berarti Yesus ini utusan sang pencipta ya? Konteksnya itu tuh, masa saya mau rubah-rubah? Oke. Kan enggak? Oke. Berarti Yesus bukan pencipta. Iya. Karena kalau kita sesuai masuk ayat itu abang Balobo. Selamat pagi. Ya. Pagi. Kalau kita masuk Pagi. Sebentar ya. Boleh saya tanggapin itu? Sabar dulu bang, selesaikan dulu di sini. Sabar bang. Ya, sabar Jangan dulu. terlalu laju Kembali ke bang. 17.3 dulu tadi bang. Pelan-pelan saja bang Kris. Kembali Ya, ke 17.3 masalahnya dulu. jangan diubah Ya. dulu konteks yang 17 itu, jangan diubah dengan Tuhan Allah. Yang ditulis di situ hanya Allah. Ya. Jangan diubah. Allah ini Tuhan atau bukan bang? Hah? Allah ini Tuhan atau bukan? Tuhan Allah Bapa yang di surga sumber segala sesuatu. Tuhan, lanjut. Jangan dipisahkan itu Tuhan Allah Bapa. Oke, siap Bang Kris. Yang sumber Oke, Bang segala Kris, sesuatu. pelan-pelan dulu. Iya Bang Kris. Abang Oke. jangan Saya terlalu bacakan laju dulu, bang. bentar, Kita bentar. pelan-pelan saja. Ya, Iya, Nggak, iya. dari tadi Bentar, kalian bentar, Bang. mengarah-arahkan Allah Bapa itu Tuhan yang setara yang seperti Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Allah Tidak ada yang bicara ke situ bang. Abang yang pahami dari salah. tadi mengarahkan di situ kalian. Makanya Ini Bang Kris, Siapa yang Bang Kris. Nah, baca Bang Kris, ya. bentar dulu Bang Kris. Bang Kris Udah di sini Bang Kris, dulu. slow dulu. Chris diam dulu Chris. Slow aja Chris. Ya. Santai. Bukan slow loh. Nanti Slow dengan deh. orang yang di bawah itu lain pemikirannya, makanya saya Iya sabar, makanya kita diberi akal. Kita edukasi yang di bawah Chris. Sabar. Lanjut. Tidak ada yang mau Edukasinya udah menang lari debat dari atau konteks. menghujat Sabar atau segala bang, ini macam di bukan sini mau bang. menang debat gitu loh. Kita lagi di Tidak, santai aja kita kita. berdiskusi enak ini bang. Iya, Iya, tapi santai. Kalau- Ya, dia kan dulu. mengarahkan ada Tuhan dan mengutus Tuhan, nggak seperti itu konteksnya. Enggak ada Diam dulu, konteksnya di situ bang. dengar Enggak dulu. ada. Turun aja kok Chris, bikin kacau diskusi. Lanjut. Oke. Saling Ini loh, menghargai ini kok. begini Philips, ini kita hanya Ya. butuh kejujuran loh. Di sini kan, Betul. di sini kan kita pencipta ya. Oke, inilah Ya. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya